Bab 561 lahir dari keluarga yang sama. 1. Nama, Kaisar Tertinggi Pedang Penulis, Luan Si Kuangdao. Plus matikan mengatur ulang. Anda bisa melihat ribuan kapal perang hitam di depan saat Anda mengangkat kepala. Kapal perang itu semuanya dihiasi bendera perang naga hitam bercakar 5. Bagaikan awan gelap bergerak yang menutupi langit, bendera-bendera suram itu tampak begitu berat hingga bisa melumpuhkan Anda. Seekor naga jahat raksasa muncul dari balik awan bendera, merentangkan cakarnya dan memperlihatkan taringnya, yang sangat menakutkan. Yang mulia, tuanku pangeran tertua, saya adalah kepala tim armada Molke Jin Souzi. Di seberang kapal perang hitam, seorang raksasa setinggi 30 kaki, yang kekuatannya telah mencapai tingkat martial sage dan dengan suara seperti guntur berada dalam posisi setengah berlutut seperti batu. Apa masalahnya? Ding Sengtan bertanya sambil mengangkat tangannya. Yang mulia Pangeran sulung kembali dengan penuh kemenangan. Beritanya telah menyebar ke ibu kota dan Pangeran ke-13 meminta saya untuk memberikan penghargaan gelombang pertama kepada 3 kekuatan, kata Jin Souzi dengan hormat. Beraninya kamu, kakakku adalah pangeran tertua dari para dewa dan telah mengumpulkan pahala yang tak tertandingi. Masuk akal jika Tuhan, ayah kita, memberikan pahala. Bagaimana pangeran termuda ke-13 bisa melakukan itu? Apa-apaan dia, persetan, jangan ganggu kami, kata pangeran ke-8 dengan tajam, tanpa meninggalkan wajah pada utusan itu. Tetap saja, Ding Sengtan menggelengkan tangan dan kepalanya sedikit, sepertinya telah menemukan sesuatu yang salah. Dia tersenyum dan berkata, Jin Souzi, kamu adalah rekan lamaku dari Istana Dewa. Jangan bertele-tele, aku tidak akan mempermalukanmu. Anda sebaiknya membiarkan pangeran ke-13 sendiri yang berbicara kepada kami. Di sisi lain, wajah Jin Souzi tiba-tiba berubah, sepertinya ragu untuk mengatakan sesuatu. Saat itu, tawa memecah kesunyian dan kabut hitam melayang dari belakang. Kabut hitam mengembun dan membentuk siluet ramping seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun. Dia memiliki alis yang sempit dan panjang, bibir tipis dan wajah putih yang tampak seperti bedak. Dia sedikit membungkukkan punggungnya dan berkata, kekuatan kakak memang meningkat. Kamu bisa mengetahui keberadaanku dalam satu pandangan, haha, bagaimana kabarmu kakak? Apakah itu kamu, yang termuda ke-13? Kenapa kamu ada di sini, bukannya tinggal di ibu kota? Seru pangeran ke-8. Anak bungsu ke-13 tidak memandangnya, dia terus menatap Ding Sengtan. Ding Sengtan tampaknya menemukan sesuatu ketika dia melihat langit dan bumi di sekitarnya, termasuk armada Mo yang menghadap mereka. Dia mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang sambil menghela nafas, saudara ke-13, kamu membuat kesalahan besar karena kamu menggerakkan pasukan istana dewa sendirian dan menghalangi jalanku. Jika kamu berhenti sekarang, mengingat persaudaraan kita, aku tidak akan menyalahkanmu. Pangeran ke-13 Ding Jiuxing bertindak seolah-olah dia tidak mendengar kalimat itu. Dia tersenyum dan berkata, selamat, kakak. Aku senang mendengar kakak iparku yang cantik telah melahirkan putrimu, calon putri. Karena kamu seorang pria sejati, mengapa kamu berencana bertindak seperti bandit? Ding Sengtan menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Pangeran ke-13 Ding Jiuxing masih tersenyum. Dia berkata, apakah kamu tidak ingin melihat putrimu, kakak? Dia anak kecil yang sangat cerdas. Pada saat yang sama, orang lain juga mendapatkan sesuatu yang istimewa dari percakapan mereka. Itu tidak normal. Apakah pangeran ke-13 telah membuat jebakan? Wajah pangeran ke-8, ke-4, dan ke-3 langsung merengut, terutama pangeran ke-8. Dia berkata dengan marah, adik bungsu, apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu? Ding Sengtan melambaikan tangannya sebagai isyarat untuk menenangkan amarah mereka. Dia melihat ke sisi lain dan mengangguk, berkata, baiklah, bawa dia ke sini, biarkan aku melihatnya. Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, saya tahu Anda akan membuat pilihan itu. Bawahan, dia melambai pada anak buahnya saat dia berbicara. Dari kabin tepat di belakangnya keluar barisan prajurit berbaju hitam, yang pemimpinnya adalah orang kuat. Dia telah mencapai tingkat Kaisar Agung Bela Diri, yang memegang bola bersinar dengan warna dan kilau yang sama seperti batu giok. Samar-samar terlihat ada bayi perempuan yang baru lahir di dalamnya. Dia diselimuti cahaya dan tidur nyenyak, secantik dan secantik peri dari legenda. Di dalam diri gadis cantik ini mengalir darah bangsawan dari seorang leluhur yang luar biasa. Wajah semua orang yang hadir berubah,
termasuk wajah pangeran ke-8. Tidak mungkin palsu, karena darah bayi itu terlalu murni. Benarkah gadis kecil ini adalah anak kakak? Apa yang sebenarnya terjadi di ibu kota? Mengapa pangeran bungsu ke-13 punya bayi? Itu tidak masuk akal, mengingat ada terlalu banyak master seni bela diri di rumah dewa dan bahkan Nyonya Yu Qingcheng sendiri adalah salah satu dari 10 master terkuat yang telah mencapai negara Kaisar Agung bela diri. Bagaimana bayi bangsawan itu bisa berkeliaran di sekitar mansion? Bagaimana mungkin sang nyonya mengizinkan orang lain mengambil anaknya sendiri dan memamerkannya di garis depan? Jadi, firasat buruk muncul di hati setiap orang. Perhatikan baik-baik, kakakku, bukankah dia cantik? Tak heran jika darah dewa mengalir di nadinya. Dia sangat cantik, alam telah menganugerahinya dengan segala pesona alam semesta. Sayang, semua orang mencintaimu, tahukah kamu? Saat matanya menelusuri wajahnya, gadis cantik itu tiba-tiba terbangun dan menangis dengan keras, seolah sangat ketakutan. Ding Sengtan berkata dengan wajah damai, adik bungsu ke-13, aku memberimu satu kesempatan terakhir, berhentilah sekarang. Apa yang kamu bicarakan, kakakku? Pangeran ke-13 tersenyum dan menjawab, apakah kamu terlalu percaya diri atau aku terlalu naif? Saya telah menghabiskan begitu banyak waktu mengatur jebakan yang dibuat untuk hari ini. Bagaimana aku bisa menghentikan semua ini hanya karena kata-katamu? Posisi Kaisar Dewa tidak sesuai dengan seleraku. Karena Dewa telah melatihmu dan cepat atau lambat kamu akan menjadi Kaisar Istana Dewa, mengapa kamu mengambil tindakan ekstrim seperti itu? Mata Ding Sengtan menunjukkan rasa kasihan padanya dan dia menghela nafas. Itu benar, posisi itu akan menjadi milikku suatu hari nanti. Namun, aku tidak ingin melihat orang menjengkelkan sepertimu di Istana Dewa saat aku menjadi raja. Kamu lebih menarik, lebih populer, lebih kuat dan lebih didukung, dan bahkan putramu lebih berbakat daripada putraku. Selama kamu memberi perintah, bahkan jika aku naik ke tampuk kekuasaan, aku tetap harus mematuhimu. Benar, Pangeran ke-13 mengucapkan kata-kata itu sambil menyipitkan matanya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun dengan baju besi hitam diam-diam keluar dan berdiri di samping Pangeran ke-13. Pria muda itu memiliki ciri-ciri yang bagus ketika dia masih dalam usia yang belum dewasa. Namun, wajahnya menunjukkan ketenangan yang tidak sesuai dengan usianya. Matanya dingin dan kejam seperti yang terlihat pada binatang liar. Yang lebih mengejutkan adalah di antara alisnya, terdapat mata vertikal yang terbentuk secara alami. Saat ditutup, tampak seperti kilatan cahaya kemasan. Saat dibuka, ada 7 pupil emas yang aneh dan mempesona yang tersusun seperti 7 bintang biduk. Itu adalah Ding Tong, putra tunggal Pangeran ke-13. Dia adalah seorang jenius tak tertandingi yang terlahir dengan mata dewa bernama mata takdir berbentuk bintang 7. Menurut sejarah puluhan juta tahun terakhir, orang jenius seperti itu pasti akan tumbuh menjadi pahlawan di zamannya. Ding Tong telah menunjukkan bakat yang tak tertandingi di usia muda. Dia terus-menerus memecahkan semua jenis rekor kultivasi dan menunjukkan segala macam keterampilan luar biasa. Karena itu, ia pantas menjadi orang nomor 1 di antara teman-temannya. Namun, semua itu berubah 3 tahun kemudian. Anak pertama dari pangeran tertua telah lahir. Seorang anak yang bahkan lebih mulia dan berbakat. Hahaha, aku tidak menyangka bahwa keluarga kami akan memiliki anak dengan makhluk suci pedang dan pedang. Mata nasib berbentuk bintang 7 dan makhluk suci adalah tanda kemakmuran di Istana Dewa kita. Saat kedua anak ini tumbuh besar dan menjadi yang tertinggi di masa depan, Istana Dewa kita akan mampu menyapu seluruh benua nikmat Tuhan. Baiklah, aku akan menamai si kecil ini Ding Hao. Tawa heboh Kaisar para dewa masih bergema di benak banyak orang. Kaisar para dewa sangat gembira setelah kelahiran anak pertama dari putra sulungnya. Dia bisa melihat sekilas bahwa anak kecil ini memiliki konstitusi makhluk suci pedang dan pedang. Seluruh istana bersorak karenanya. Dalam 3 tahun berikutnya, semua jenis rekor budidaya yang dibuat oleh Ding Tong dipecahkan oleh Ding Hao. Kecemerlangan Ding Hao tak tertandingi. Itu seperti matahari unik di surga ke-9, menutupi kecemerlangan semua rekannya serta kemegahan Ding Tong. Semakin banyak upeti diberikan kepada Ding Hao. Bagaimanapun juga, anak ini adalah keturunan dari putra sah tertua Kaisar para Dewa, dan cucu sah Kaisar para Dewa. Putra ke-13 adalah anak angkatnya. Banyak orang di Istana Dewa yang sangat yakin bahwa ketika kedua anak ini tumbuh besar,
Ding Hao akan mewarisi posisi Kaisar Dewa, dan Ding Tong akan menjadi tangan kanan terbaik. Perubahan mendadak ini jelas membuat Ding Tong merasa bingung. Pemuda yang tadinya lincah, lugu, dan sombong perlahan-lahan menjadi pendiam dan muram. Waktu berlalu, tibalah saat Ding Tong berusia 6 tahun dan Ding Hao berusia 3 tahun. Saat ini, Ding Tong mengenakan baju besi hitam. Pada usia 6 tahun, wajahnya masih belum dewasa, tetapi budidayanya telah mencapai puncak alam Grandmaster Primordial. Dia berdiri diam di samping ayahnya, Pangeran ke-13, dan matanya dingin dan jahat. Mata takdir berbentuk bintang 7 sedikit terbuka dan berkilauan dengan cahaya keemasan, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mata Ding Sengtan tertuju pada pemuda itu. Wajahnya tiba-tiba berubah, dia sepertinya merasakan sesuatu. Sesaat kemudian, tiba-tiba ada kilatan cahaya keemasan, dan semua orang merasa pusing. Pakar yang sedang menggendong bayi perempuan cantik, yang berada di puncak alam Kaisar bela diri, merasa lengannya menjadi ringan. Bayi itu tidak terlihat. Saat dia melihat ke atas, cahaya keemasan mendarat di haluan kapal di seberangnya. Ding Sengtan menggendong bayi perempuan cantik itu dalam pelukannya dan dia ketakutan. Dikatakan bahwa pangeran tertua sangat berkuasa dan dikenal sebagai orang kedua setelah Kaisar para dewa. Dia belum pernah melihat sang pangeran sebelumnya, jadi dia kurang lebih tidak mau menyerah. Setelah melihatnya hari itu, dia tidak lagi merasa jijik sedikit pun padanya. Jika pangeran tertua ingin membunuh saat itu juga, dia pasti sudah mati. Sebelum orang banyak sadar, mereka mendengar raungan marah. Ding Sengtan, pangeran tertua yang biasanya tenang dan acuh tak acuh, tiba-tiba menjadi geram. Tanpa diduga, dia menyatukan kedua telapak tangannya dan dengan keras, bayi di pelukannya hancur menjadi bubuk. Pada saat yang sama, kekuatan yang sangat mengerikan, dengan aura jahat dan kejam, akan meledak di tempat tubuh bayi itu berada. Segera, Ding Sengtan menekan auranya, mencegahnya meledak dan menghilang dalam sekejap. Semua orang tercengang. Kakak, kamu, para pangeran lainnya juga bingung. Bayi perempuan ini adalah putri pangeran tertua, dan dia memiliki garis keturunan dewa di istana. Butuh banyak usaha baginya untuk merebutnya. Kenapa dia tiba-tiba melakukan ini? Saudara ke-13, sialan. Anda telah menantang keuntungan saya. Ding Sengtan mengucapkan kata demi kata. Dia sangat marah. Cahaya keemasan melonjak ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti iblis yang turun ke dunia ini. Makhluk dalam radius beberapa ratus kilometer merasa tercekik. Dia membuka telapak tangannya sedikit dan setetes darah perlahan bergerak, melepaskan aura familiar. Di sisi yang berlawanan, Pangeran ke-13 menghela nafas dan berkata dengan kecewa, "Kakak, kamu sungguh luar biasa. Awalnya aku berpikir bahwa aku bisa membunuhmu jika aku mengambil setetes darah dari keponakanku yang baru lahir dan menggabungkannya dengan tubuh bayi perempuan untuk menyembunyikan guntur pembunuh dewa. Mungkin perhatian Anda akan terganggu saat melihat bayi perempuan Anda. Bahkan jika aku tidak bisa membunuhmu dengan melakukan ini, setidaknya aku akan menyakitimu. Tut-tut, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan menyadari hal ini." Kerumunan itu tiba-tiba mengerti apa yang sedang terjadi. Ternyata bayi perempuan tersebut sebenarnya adalah bayi palsu. Alasan mengapa dia menipu semua orang pada awalnya adalah karena dia mengandung setetes darah putri pangeran tertua. Pangeran ke-13 sungguh kejam. Dia menguburkan guntur pembunuh dewa di tubuh bayi perempuan itu. Dia ingin memicu guntur pada saat pangeran tertuanya diganggu oleh putrinya. Namun, plotnya telah ketahuan. Namun, mata semua orang tertuju pada esensi darah di telapak tangan pangeran tertua. Jika setetes sari darah bayi perempuan yang baru lahir diambil, vitalitasnya akan rusak. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa bertahan atau tidak. Pangeran ke-13 sangat kejam hingga melakukan ini pada bayi. Pangeran tertua selalu lembut dan sopan, tetapi saat ini, dia sangat marah. Dia benar-benar marah. Di manakah anakku? Ding Sengtan mempertahankan rasionalitasnya yang terakhir. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Akan merepotkan jika istri dan anak tercinta benar-benar jatuh ke tangan Pangeran ke-13, pikir Ding Sengtan. Oh, maksudmu keponakanku. Jangan khawatir, mereka masih hidup. Pangeran ke-13 tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu tidak menyerah, kakak? Maka aku tidak akan membunuh mereka." Ding Sengtan menutup matanya, menghela nafas, dan berkata, "Saudara ke-13, kamu yang meminta ini. Jangan salahkan aku.
Sebelum dia selesai berbicara, Ding Sengtan berubah menjadi aliran cahaya. Dalam sekejap mata, dia berlari menghadapi pangeran ke-13. Ledakan, dia melancarkan pukulan, langit dan bumi berguncang. Pangeran ke-13 tersenyum dan membalasnya. Gelombang cahaya menyebar dari tempat kedua telapak tangan mereka bertemu. Pada saat berikutnya, armada Moke yang disebut tidak bisa dihancurkan dipotong menjadi dua bagian dari tengah. Di antara seruan tersebut, Jin Shouzi, Panglima Tentara Moke, segera menangkap Ding Tong. Angka-angka muncul, para prajurit di armada mundur seketika, dan kapal bergoyang saat perlahan-lahan jatuh ke tanah. Ding Sengtan dan Pangeran ke-13 telah berubah menjadi dua aliran cahaya yang terus bertarung satu sama lain jauh di langit. Di sisi yang berlawanan, Pangeran ke-8, Ding Chulin meraung. Dia segera memerintahkan armada di belakangnya untuk mulai bertempur. Prajurit, perhatian. Menyerang, kalahkan kelompok bajingan ini. Armada yang berpartisipasi dalam pertempuran Kilian adalah salah satu pasukan elit tempat dewa. Armada tersebut memiliki jutaan tentara yang setia kepada pangeran tertua. Ketika mereka melihat Ding Sengtan mengambil tindakan dan Ding Chulin memberi perintah, mereka mulai ikut bertarung. Meriam raksasa di haluan kapal ditembakkan dan deretan cahaya merah menyilaukan menembus kehampaan. Dengan aura kehancuran dan kematian, meriam menyerang armada hitam di seberang. Pertahankan, tarik mundur, itu adalah arai bumi. Raungan dan geraman terdengar dari dalam armada Moke. Sambil menggendong Ding Tong, Jin Shouzi segera mundur ke kapal raksasa di kejauhan dan memerintahkan armada untuk melakukan tindakan pertahanan. Api perang berkobar, perasaan kehancuran duniawi muncul, membunuh mereka semua. Ding Chulin meraung dan dia dipenuhi amarah. Dia mengerahkan seluruh pasukan dan mulai mengepung armada Moke secara perlahan dari semua sisi. Ribuan meriam ditembakkan secara bersamaan. Seluruh pemandangan itu seperti kematian iblis atau dewa. Armada Moke hanya bisa berkumpul dan mengandalkan formasi pertahanan untuk membuat perisai energi yang dapat melindungi mereka. Formasi tersebut terus menyerap energi pertahanan dari tanah dan perisai cahaya kaki berada di ambang kehancuran. Namun, pancaran cahaya terus menembus perisai pertahanan, menghantam kapal perang hitam itu. Kemudian, bola itu berubah menjadi bola api yang sangat besar dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Ding Tong berdiri di tengah stasiun komando armada Moke. Wajahnya yang tidak dewasa namun menyendiri terlihat sedikit kejam di bawah cahaya api. Dia sepertinya tidak peduli sama sekali dengan situasinya sendiri. Dia juga tidak peduli dengan nasib armada Moke. Dia hanya mengangkat kepalanya dan melihat pertempuran di langit. Mata takdir berbentuk bintang 7 di antara alisnya terus membuka dan menutup, dan 7 pupil emas yang tersusun dalam bentuk biduk terus bergerak dengan cara yang sangat aneh. Mereka menyaksikan pertempuran di langit. 7 pupil emas terus berputar, membuka, dan menutup, seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Tiba-tiba, wajah Ding Tong berubah. Dia berbalik untuk melihat ke belakang. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Bibirnya bergerak lembut seolah dia mengatakan sesuatu, tapi dia tidak mengeluarkan suara apapun. Di langit, tiba-tiba, ada ledakan keras seperti guntur di langit, dan ada juga nyala api yang hampir membutakan semua orang. Langit sepertinya memiliki sinar matahari tambahan, yang sangat panas, membuat para ahli dari kedua sisi pertempuran tanpa sadar menutup mata mereka. Ketika penglihatan semua orang kembali normal, mereka menyadari bahwa pertempuran di langit telah berakhir. Ding Sengtan kembali ke kapal perang besar di depannya. Pangeran ke-13 juga kembali ke pos komando armada Moke. Namun, ada sedikit darah di sudut mulutnya. Dia terluka ringan. Melihat hal ini, para ahli dari kedua belah pihak terkejut. Pangeran tertua dan pangeran ke-13 dikenal sebagai dua talenta istana dewata. Mereka berimbang, tapi mereka belum pernah bertarung satu sama lain. Terjadi kontroversi di seluruh istana tentang siapa yang lebih berkuasa. Mereka baru saja melalui pertarungan hidup dan mati. Tampaknya Ding Sengtan, pangeran tertua, pada akhirnya lebih unggul. Sudah ada beberapa orang di armada Moke yang khawatir. Pangeran ke-13 bukan tandingan pangeran tertua, ini buruk. Meski armada Moke merupakan pasukan elit di bawah pangeran ke-13, namun pangeran tertua juga memiliki armada yang tak terkalahkan. Armada mereka baru saja mengalahkan pasukan klan bulu. Mereka baru saja kembali dari medan perang dan semangat mereka tinggi. Apalagi jumlah pasukan mereka beberapa ratus kali lebih banyak dibandingkan armada Moke. Jika pertempuran terus berlanjut,
hasilnya jelas. Berikan perintah gencatan senjata, kata Ding Sengtan dan mengerutkan kening. Kakak, kenapa kita tidak mengambil kesempatan ini untuk membunuh kelompok bajingan ini dan saudara ke-13 kita untuk menyelamatkan kita dari masalah di masa depan? Kata Pangeran ke-8 Ding Chulin buru-buru. Saya tidak bisa melibatkan Istana Dewata dalam pertarungan antara saya dan saudara ke-13 kami. Jika perang dimulai, bahkan jika kita menang, kekuatan istana akan sangat berkurang dan prajurit istana akan dikorbankan, kata Ding Sengtan dan menggelengkan kepalanya. Dia melihat ke sisi yang berlawanan. Saudara laki-laki ke-13, Qing Cheng dan kedua anaknya, di mana mereka? Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kata Ding Sengtan dengan niat membunuh membara di matanya. Haha, aku tidak akan memberitahumu. Pangeran ke-13 tidak menganggap serius perkataan pangeran tertua dan mencibir. Ternyata kamu selama ini menyembunyikan kekuatanmu. Aku benar-benar meremehkanmu. Pantas saja aku menderita karena seranganmu tadi. Saat dia mengatakan ini, dia menyentuh darah di sudut mulutnya dan menambahkan, tapi terus kenapa? Anda selalu bersikap baik hati, dan sulit bagi Anda untuk berhasil. Apakah Anda ingin melihat putri Anda? Baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu memeriksanya dengan cermat, haha. Sebelum dia selesai berbicara, seorang ahli alam Kaisar Agung bela diri di belakangnya perlahan berjalan keluar dengan seorang bayi perempuan yang terbungkus jubah emas di pelukannya. Kali ini, itu nyata. Ding Sengtan menatap bayi perempuan itu. Tetesan darah esensi bayi kecil itu telah diambil, dan dia sekarat. Wajahnya pucat dan kulitnya keriput. Dia tidak terlihat gemuk seperti bayi yang baru lahir. Matanya yang besar, cerah, dan gelap terbuka lebar, seolah dia merasakan sesuatu. Dia memandang Ding Sengtan dengan mata memohon untuk bertahan hidup. Itu sungguh memilukan. Kamu tega melakukan itu, Ding Sengtan tiba-tiba diliputi amarah. Putrinya yang belum pernah ia temui sebelumnya, disiksa sedemikian rupa. Dia tidak bisa lagi mengendalikan amarahnya di dalam hatinya. Seluruh tubuhnya melonjak dengan cahaya keemasan dan dia akan merebutnya darinya. Namun, pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sungguh sulit dipercaya. Desis. Terdengar suara lembut. Ujung pedang berdarah muncul dari dada Ding Sengtan. Semua orang terkejut dengan kecelakaan ini. Ketika mata banyak orang tertuju pada pemilik pedang, mereka semua menunjukkan ekspresi tidak percaya. Gagang pedang ada di tangan Pangeran ke-8, Ding Chulin. Kenapa ini terjadi? Pangeran ke-8, Ding Chulin selalu menjadi pendukung besar Pangeran tertua, dan dia selalu memiliki hubungan buruk dengan Pangeran ke-13, bahkan menyebutnya bajingan. Bagaimana dia bisa menyerang Pangeran tertua dengan cara yang begitu licik? Mengapa? Pikir orang. Kakak ke-8, apakah kamu gila? Pangeran ke-4, Ding Xinghua, berkata dengan ekspresi kaget. Dia segera bereaksi dan memukul Pangeran ke-8 dengan telapak tangannya. Ding Xinghua dan Ding Xingyun menggendong Pangeran tertua dan bertanya dengan cemas, kakak, bagaimana perasaanmu? Pedang Pangeran ke-8 menembus dadanya dan mengenai organ vitalnya. Terlebih lagi pedang itu adalah senjata dewa yang dikenal sebagai pedang pembekuan waktu, yang dapat mengendalikan waktu, itu mengandung kekuatan yang sangat merusak. Jika menyerang tubuh musuh, ia bisa langsung memanipulasi darahnya. Kecepatannya puluhan juta kali lebih cepat dari aliran waktu, seorang ahli akan dengan cepat berubah menjadi abu. Aku baik-baik saja, Ding Sengtan menatap ke arah pedang pembekuan waktu yang menusuk tubuhnya. Lalu dia menatap Pangeran ke-8 dengan wajah garang di kejauhan. Dia tidak marah, tapi dia menunjukkan ekspresi aneh saat dia bertanya dengan tenang, kenapa? Mengapa? Ini adalah pertanyaan yang ingin ditanyakan semua orang. Semua orang di Istana Dewa tahu bahwa Ding Chulin memiliki hubungan terbaik dengan Pangeran tertua. Demi dia, Ding Chulin telah bertarung dengan Pangeran ke-13 berkali-kali. Pangeran yang pemarah selalu memberikan kesan kepada orang-orang bahwa dia pemberani dan rela mati demi Pangeran tertua. Orang lain mungkin punya alasan sendiri untuk berkomplot melawan Pangeran tertua. Tapi kenapa harus dia? Mengapa dia berkomplot melawan Pangeran tertua? Pikir orang. Mengapa? Pangeran ke-8 tertawa dan berkata, sudah jelas. Kamu pantas mati. Dia terus tertawa, dan ekspresinya menjadi garang. Saya telah mengikuti Anda sejak saya masih muda. Saya tahu bahwa dengan bakat dan bakat saya sendiri, saya tidak akan pernah bisa menjadi Kaisar Suci. Jadi tentu saja saya berharap orang yang saya ikuti akan menjadi Kaisar Suci. Dengan demikian,
setidaknya aku akan mendapat tempat di Istana Dewata di masa depan. Saya telah membantu Anda dengan setia dan saya bahkan secara terbuka menyebut saudara ke-13 itu bajingan. Tapi kamu, kakakku yang baik, apa yang telah kamu lakukan? Sejak kamu menikahi wanita bernama Yu Qingcheng itu, kamu kehilangan ketajaman dan ambisimu. Anda bahkan mengaku tidak punya niat menjadi kaisar suci. Aku sudah berusaha keras untuk membujukmu, tapi kamu tidak mendengarkan saranku. Diam, saudara ke-8, kamu gila. Apakah ini alasan mengapa kamu mengkhianati kakak? Ding Xinghua berteriak dengan kebencian yang pahit. Pengkhianatan, dialah yang pertama kali mengkhianatiku. Tidak, tidak, dia mengkhianati kita semua. Pangeran ke-8 meraung histeris, kakak ketiga dan keempat, kenapa kita mengikutinya? Bukankah kita berharap suatu hari nanti dia akan naik tahta kaisar suci untuk lebih menstabilkan status kita? Kami telah menyinggung terlalu banyak orang demi dia. Haha, tapi dia melepaskan cita-citanya yang tinggi terhadap seorang wanita dan mengecewakan kita semua. Jika itu masalahnya, apa yang akan terjadi pada kita ketika saudara laki-laki kita yang ke-13 naik tahta kaisar suci suatu hari nanti? Tidak ada yang bisa saya lakukan. Kamu benar-benar putus asa. Kakak ketiga, Ding Xingyun, sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Pangeran ke-8 mengabaikannya dan terus menatap Ding Shengtan dan berkata, "Kakak, aku telah memberimu kesempatan. Aku masih membujukmu, bahkan di saat-saat terakhir. Sayangnya, Anda tidak mendengarkan saya hanya bisa membuat pilihan ini. Kalau tidak, ketika saudara ke-13 kita menjadi kaisar suci, saya akan mati tanpa kuburan. Untuk wanita itu, kamu bahkan tidak peduli dengan saudara laki-lakimu. Apa yang terjadi hari ini adalah hasil yang Anda pilih sendiri." Ding Shengtan mengalami kesurupan, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Tampaknya, pedang pembekuan waktu, yang menembus tubuhnya bahkan tidak terlalu menyakitkan dibandingkan kata-kata yang diucapkan oleh Pangeran ke-8, Ding Chulin. Kamu harus tahu bahwa meskipun aku bukan kaisar suci, aku akan memiliki kemampuan untuk melindungimu, kata Ding Shengtan pelan. Haha, sudah terlambat, sudah sangat terlambat. Tak seorang pun di dunia ini yang mampu melawan kaisar suci, bahkan kamu pun tidak. Pangeran ke-8 tertawa keras ketika dia mundur ribuan meter dan berdiri di samping Pangeran ke-13. Waktu itu seperti bakat memotong pedang. Membunuh. Pangeran ke-8 berteriak dan mengoperasikan pedang pembekuan waktu. Pedang pembekuan waktu, yang memasuki tubuh Ding Shengtan tiba-tiba memancarkan sinar cahaya keemasan dan melepaskan kekuatan yang menakutkan. Ia berdengung keras dan hendak menghancurkan tubuh Ding Shengtan menjadi berkeping-keping. Ding Shengtan bertindak seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia berkata sambil berpikir, saya masih bertanya-tanya. Rumahku tidak bisa ditembus, dan Qingcheng adalah ahli jalan suci. Kakakku yang ke-13 tidak mungkin menculik anak itu. Sekarang aku mengerti bahwa kamulah yang melakukan semua ini secara diam-diam. Aku dan Qingcheng sangat mempercayaimu. Meskipun kamu tidak berada di ibu kota, kamu bisa menemukan cara untuk menculik anak itu. Sebelum dia selesai berbicara, Ding Shengtan tiba-tiba memukul dadanya dengan telapak tangannya, langsung mengeluarkan pedang pembekuan waktu, yang telah dimasukkan ke dalam tubuhnya. Pedang suci itu terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi sinar cahaya yang mengalir yang hendak terbang ke kejauhan. Pedang, datang! Ding Shengtan mengulurkan tangannya. Pedang ilahi segera jatuh ke tangannya setelah diguncang dengan lembut. Bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-8 Ding Chulin terkejut. Di bawah kendali kekuatan penuhnya, pedang suci itu bergerak dengan keras, berusaha bebas berjuang. Namun, ketika Ding Shengtan menyentuh tubuh pedangnya, pedang itu segera menjadi diam seperti tikus yang melihat kucing. Ia tidak lagi berani melawan dan diam-diam menjadi tenang. Pedang ini terbuat dari besi abadi langit ilahi dari tanah terlarang di benua pencerahan ilahi. Saya memperoleh logam ilahi sendiri dan menambahkannya dengan 81 materi ilahi langka. Aku menyuruh Paman Ouyang Ye memalsukannya, ahli penempaan senjata nomor 1 di istana. Butuh waktu 1 tahun untuk menyelesaikannya. Ding Shengtan menyentuh badan pedang itu, berkata, saya memberikannya kepada Anda bertahun-tahun yang lalu. Saya pernah berkata bahwa meskipun itu berharga, itu tidak sepenting persahabatan kita. Hari ini, persahabatan kita berakhir seperti pedang patah. Tepat sebelum dia mengakhiri kalimat itu,
Ding Sengtan mengguncang pergelangan tangannya dan senjata ilahi itu hancur berkeping-keping. Itu berubah menjadi seberkas cahaya yang menghilang ke dalam kehampaan. Fiu, di kejauhan, Pangeran ke-8, Ding Chulin, meludahkan seteguk darah. Dia terhubung dengan semangat pedang pembekuan waktu, dia akan terluka setelah pedangnya dihancurkan. Dia sangat terkejut. Pedang pembekuan waktu memiliki asal-usul yang luar biasa dan merupakan salah satu senjata ilahi paling kuat di Istana Dewa, tetapi pedang itu dihancurkan oleh Ding Seng dengan kedutan. Kekuatannya terlalu mengerikan. Pangeran ke-13, yang diam-diam menonton ini, tiba-tiba bertepuk tangan dan tertawa, bagus. Tipikal dirimu, kakak. Anda masih bisa mengumpulkan kekuatan seperti itu meski sedang terluka parah. Kakak ke-8 bukan tandinganmu. Saya hanya ingin tahu, berapa banyak serangan yang dapat Anda tahan dalam kondisi Anda saat ini. Sebelum dia selesai berbicara, sesuatu berubah lagi. Sinar cahaya terang yang mengalir tiba-tiba muncul di kejauhan. Itu tampak seperti bintang jatuh yang melesat menuju medan perang dengan jejak cahaya yang tak tertandingi. Ding Sengtan merasakan sesuatu. Wajahnya berseri-seri karena gembira. Dalam sekejap, cahaya itu mendekati Ding Sengtan dengan kekuatannya yang menakutkan dan jatuh di sampingnya. Kemudian, ia menjelma menjadi seorang wanita muda yang cantik. Dia sangat cantik sehingga dia tampak seperti seorang dewi. Dia anggun dan bermartabat, wajahnya diukir halus. Saat dia berdiri di sana, pesonanya menarik semua orang. Meski kedua pasukan berselisih, namun ketegangan di antara mereka mereda karena kedatangannya. Di pelukan si cantik ada seorang anak laki-laki berusia 3 tahun. Anak laki-laki itu memiliki kulit yang halus. Mengenakan pakaian cian, dia mengalami koma. Nafasnya tidak teratur dan wajahnya pucat, dia masih sesekali bergumam, Bu, jangan khawatir. Tidak sakit, kakak ipar tertua, pangeran ketiga dan keempat menyambutnya. Wanita muda cantik ini adalah istri Ding Sengtan. Dia adalah Yu Qingcheng yang dulunya adalah nyonya ilahi klan dewa di wilayah Qilian. Ding Sengtan mengambil anak kecil itu dari pelukan Yu Qingcheng. Dia berkata dengan terkejut dan marah, Qingcheng, bagaimana kabarnya, anakku? Apa yang telah terjadi? Sengtan? Maafkan aku tidak melindunginya dengan baik. Aku akan melawan mereka sampai mati. Yu Qingcheng tampak sangat sedih dan penuh tekad. Dia sudah menangis sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Dia tiba-tiba berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya yang mengalir. Ki realem martial sage yang menakutkan melonjak dari tubuhnya. Dengan sekali serangan, kapal besar di depan armada Moke langsung hancur menjadi puluhan ribu pecahan. Bahkan para ahli seni bela diri di dalam tidak berhasil melarikan diri. Bunuh! Yu Qingcheng berteriak dengan marah dan berubah menjadi dewa pembantaian. Dia benar-benar menghancurkan kapal raksasa armada Moke dan kemudian bergegas menuju kapal perang tempat pangeran ke-13 dan yang lainnya berdiri. Ding Sengtan tidak menghentikannya. Sebaliknya, dia memeluk erat anak itu dalam pelukannya. Ini adalah putra sulungnya, Ding Hao. Anak yang secara pribadi telah dipuji oleh Kaisar Suci karena memiliki bakat tak tertandingi dari makhluk suci pedang dan pedang telah menciptakan banyak keajaiban selama 3 tahun terakhir. Namun saat ini, dia sepertinya sedang sakit dan sangat lemah. Dia tetap koma dan masih menggumamkan sesuatu dari waktu ke waktu. Ayah, ini menyakitkan. Ayah, aku merindukanmu. Ayah, aku hampir mati. Rasanya seperti puluhan juta semut menggigitku. Ayah di mana? Ayah, jangan salahkan ibu. Bibiku yang ke-8 lah yang mengajakku keluar. Jangan salahkan ibu. Ayah. Ding Hao berada dalam kondisi yang buruk, dan dia tidak sadarkan diri. Dia bergumam, dan mata hitamnya setengah terbuka, seolah dia tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depannya. Hao Er, anak baik, ayahmu, maafkan aku. Ding Sengtan menggendong putranya dan hatinya hancur. Saat ini, dia sudah mengerti apa yang telah terjadi. Seluruh darah di tubuh putranya telah diambil. Yang pasti, semua ini dilakukan oleh pangeran ke-13. Di sisi yang berlawanan, pertempuran yang mengerikan telah dimulai. Pangeran ke-8, bersama dengan lebih dari selusin ahli armada Moke berperang melawan Yu Qingcheng. Langit berkobar dan angkasa melonjak. Energi mengerikan menyapu langit dan bumi seperti kemarahan para dewa. Armada Moke tersebar, dan tidak ada kapal raksasa yang berani masuk dalam jarak 1 kilometer dari medan perang. Selama ada sedikit aura yang keluar,
kapal akan hancur dan orang-orang di dalamnya akan mati. Membunuh. Yu Qingcheng penuh dengan niat membunuh, meskipun wajah cantiknya tanpa emosi. Matanya setajam pisau. Ledakan, ledakan. Sekelompok 4 ahli di puncak Kaisar Agung bela diri langsung diledakkan menjadi kabut darah. Ledakan, ledakan. Yu Qingcheng menerima pukulan dari Pangeran ke-8 tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri. Tangan rampingnya menghantam dada Pangeran ke-8 dan kekuatan mengerikan meletus. Keduanya memuntahkan seteguk darah. Pangeran ke-8 terkejut sekaligus marah, memutuskan untuk segera mundur. Namun, Yu Qingcheng terus mengejarnya seperti bayangan, seolah dia tidak merasakan sakit apapun. Wanita gila, kamu gila. Pangeran ke-8 merasa bersalah dan terus terbang kembali sambil mengaum. Bis, kembalikan nyawa putra dan putriku. Yu Qingcheng tampak dalam keadaan gila. Gadis berbakat, yang dikejar oleh banyak talenta luar biasa di seluruh benua Senen. Kecantikan yang tadinya anggun tampak sangat ganas. Dia mengertakkan gigi seperti wanita gila. Mata merahnya dipenuhi kebencian. Terlepas dari tubuhnya yang lemah setelah melahirkan, dia tidak sabar untuk membunuh pelaku yang telah mencelakakan putri dan putranya. Ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah melakukan pertukaran yang tak terhitung jumlahnya. Ah, wanita gila, minggirlah, kau mendekati kematian. Ah, Pangeran ke-8 berteriak kesakitan. Separuh wajahnya digigit oleh Yu Qingcheng. Pada saat ini, gadis berbakat itu seperti seekor binatang buas betina yang sedang membalaskan dendam anaknya. Dia benar-benar marah. Ding Shengtan melukai pergelangan tangannya, dia mengeluarkan sejumlah besar esensi darahnya sendiri, dan mengintegrasikannya ke dalam Ding Hao yang tidak sadarkan diri di pelukannya. Ding Shengtan memperpanjang hidup Ding Hao dengan metode rahasia, dan kemudian dia menyerahkan anak itu kepada pangeran ketiga dan keempat di sampingnya. Saat dia melihat ke atas lagi, matanya merah. Tidak ada emosi di dalamnya, hanya niat membunuh yang tak terbatas. Dia mengeluarkan 2 berkas cahaya merah yang menutupi pangeran ke-13 di sisi berlawanan ledakan. Ruangan itu terguncang. Sebelum dia sempat bereaksi, pangeran ke-13 dikirim terbang oleh Ding Shengtan, yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Pukulan itu menghantam seluruh armada Moke saat pangeran ke-13 terlempar melewati kapal perang hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti bola meriam. Ding Shengtan menyusul pangeran yang jatuh seperti cahaya yang mengalir. Tinjunya menghantam pangeran ke-13 seperti palu petir dengan kecepatan yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Dalam sekejap, tubuh pangeran ke-13 hancur berkeping-keping. Ah! Ding Sheng meraung marah. Suaranya keras seperti guntur, menghancurkan 30 hingga 40 kapal perang hitam raksasa di dekatnya menjadi bubuk sebelum mereka bisa bubar. Haha, kamu akhirnya kehilangan kendali, kakakku. Inilah cara yang harus dilakukan. Berhentilah bertingkah seperti orang munafik. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang tidak bersalah. Berusahalah sekuat tenaga dan bertarunglah denganku. Dicampur dengan tawa, aliran cahaya menyala. Gugusan daging dan darah beterbangan di kehampaan dan akhirnya menyatu. Pangeran ke-13 mendapatkan kembali tubuhnya. Pada level mereka, selama masih ada seutas pemikiran ilahi, mereka dapat terlahir kembali bahkan hanya dengan sepotong kecil daging. Mati. Ding Shengtan bergerak seperti cahaya yang mengalir. Dia melayangkan pukulan dan membuat pangeran ke-13 terbang lagi. Aku sama terkenalnya dengan kamu. Kamu pikir aku tidak bisa menerima pukulan darimu? Pangeran ke-13 meraung dengan marah. Separuh wajahnya yang tergencet langsung pulih. Rantai ketertiban perak memanjang dari tubuhnya, membentuk perisai ilahi di depannya, memblokir pukulan berikutnya. Keduanya bertarung dengan hiruk-pikuk. Ding Shengtan, yang sudah gila, menunjukkan kekuatan luar biasa. Dia sepenuhnya menang atas pangeran ke-13. Pertarungan ini bahkan lebih mengerikan dari pertarungan antara Yu Qingcheng dan pangeran ke-8. Aura apokaliptik menyebar, bahkan pangeran ke-8 dan Yu Qingcheng terpaksa mundur ke samping karena pertempuran tersebut. Pangeran ketiga dan keempat bergegas maju membawa kakak ipar tertua mereka. Mereka menggunakan segala macam ramuan ilahi untuk menyembuhkan luka-lukanya sehingga lukanya tidak bertambah parah karena kemarahannya. Cahaya keemasan menyala. Ding Shengtan menyelamatkan bayi perempuan itu dan membawanya ke Yu Qingcheng. Anakku, Yu Qingcheng, putri surga yang sombong, putus asa melihat wajah pucat putrinya. Dia menggendong bayi itu erat-erat.
Ding Xinghua dan Ding Xingyun terkejut dan gembira. Kekuatan kakak hanya setengah langkah lagi dari level itu. Kekuatan yang ditunjukkan oleh pangeran tertua yang marah itu benar-benar luar biasa, melebihi persepsi yang ada tentang dirinya. Kemungkinan untuk menjadi dewa yang luar biasa hampir bisa dilihat darinya, sebuah kekuatan yang bisa dibilang menyamai penguasa alam semesta. Bagaimana dia menjadi sekuat ini? Pangeran ke-8 Ding Chulin menjadi pucat. Dia ketakutan. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa pangeran tertua, Ding Shengtan, mengatakan bahwa dia tidak perlu menjadi kaisar dewa untuk melindungi dirinya sendiri dan bawahannya. Itu tidaklah berlebihan. Pasalnya, kekuatan yang diperlihatkan pangeran tertua menunjukkan tanda-tanda alam maha guru. Jika pangeran tertua suatu hari nanti naik ke tingkat suci, dia akan menjadi raja dunia yang tidak bermahkota. Bahkan kaisar para dewa pun tidak akan mampu mendikte nasibnya. Ternyata kekuatan yang dikejar Ding Sheng bukanlah kekuatan kaisar para dewa. Sebaliknya, itu adalah kekuatan dari guru tertinggi. Apakah aku benar-benar salah? Ding Chulin menatap tangannya yang berlumuran darah. Dia tahu bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Apakah kamu ragu-ragu? Suara lembut dan dingin, dengan nada sedikit bertanya, terdengar dari samping. Itu adalah Ding Tong. Aku, pangeran ke-8 tercengang. Orang lain mungkin tidak tahu betapa kejamnya pria kecil ini, tetapi Ding Chulin, pangeran ke-8 yang berpengalaman tahu betul di dalam hatinya bahwa anak laki-laki berusia 6 tahun ini adalah iblis berkulit manusia, bahkan lebih menakutkan daripada pangeran ke-13. Sudah terlambat bagimu untuk ragu sekarang. Jika mereka menang hari ini, Anda tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Mata Ding Tong dingin, seolah bisa membekukan hati. Pangeran ke-8 terkejut. Dia merasakan hawa dingin di hatinya dan segera menjadi tenang. Benar, dia telah menyerang Ding Shengtan dan mengatur penculikan Ding Hao dan bayi perempuannya. Dia telah memulai jalan yang tidak bisa kembali ketika dia bermain bersama pangeran ke-13. Ini melanggar prinsip Ding Shengtan. Tidak ada jalan untuk kembali. Dengar, hanya jika kamu membantu ayahku menghancurkan Ding Shengtan dan kelompoknya, kamu dapat memperoleh pijakan di Istana Dewa. Anda harus memberitahu ayah saya apa yang saya katakan dengan cara yang paling jelas. Bisakah Anda melakukan itu? Ding Tong berkata dengan dingin. Dia berbicara dengan nada memerintah seperti orang tua. Pangeran ke-8 mengangguk tanpa disadari. 7 pupil emas di mata vertikal Ding Tong terus berputar seolah sedang menghitung sesuatu. Ding Tong tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata, 3 inci di sepanjang tulang rusuk kiri. Pangeran ke-8 segera mengirimkan pesan ini melalui teknik transmisi suara rahasia. Di medan perang, pangeran ke-13 tiba-tiba meninju 3 inci di sepanjang tulang rusuk kiri Ding Shengtan. Pukulan ini sangat tepat sehingga menunjukkan kelemahan gerakan Ding Shengtan. Dia mendapatkan kembali sedikit keuntungan. Mundur 3 langkah dan pukul ketiaknya. Ding Tong melanjutkan. Pangeran ke-8 menyampaikan pesan itu lagi. Di medan perang, Pangeran ke-13 sekali lagi melakukan serangan balik yang luar biasa. Saat itulah Pangeran ke-8 menyadari bahwa Ding Tong telah menggunakan mata takdirnya yang berbentuk bintang 7 untuk menyimpulkan kelemahan dalam teknik seni bela diri Ding Shengtan, untuk membantu ayahnya unggul dalam pertempuran. Pangeran ke-8 sangat terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Ding Shengtan sangat luar biasa. Betapa berbakatnya Ding Tong sehingga dia bisa menemukan kelemahan di dalamnya. Apalagi usianya masih sangat muda. Saat dia besar nanti, dia pasti akan menjadi eksistensi menakutkan yang bisa mendominasi dunia. Sungguh monster. Mata takdir yang berbentuk bintang 7 memang menakutkan. Pangeran ke-8 menggigil saat melihat wajah muda Ding Tong dan ekspresi berbahayanya. Kecurigaan mengerikan terlintas di benaknya. Apakah anak berusia 6 tahun inilah yang mengatur rencana yang dilakukan Pangeran ke-13? Apakah dia dalang di balik semua ini? Kalau tidak, mengingat ambisi yang ditunjukkan Pangeran ke-13 selama beberapa tahun terakhir, dia tidak akan berani membuat marah kaisar para dewa. Kenapa dia tiba-tiba berselisih dengan pangeran tertua? Pangeran ke-8 terus menyampaikan pesan tersebut. Jauh di lubuk hatinya, dia semakin terkejut. Tepat pada saat ini, mengesankan. Anda mendeteksi kelemahan saya menggunakan mata takdir berbentuk bintang 7. Namun, kamu terlalu naif untuk berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan ini, Ding Shengtan mencemooh di medan perang. Kemudian, dengan ledakan keras, Pangeran ke-13 terlempar dengan satu pukulan.
Ding Sengtan bergerak sangat cepat sehingga Ding Tong tidak punya waktu untuk memperingatkan ayahnya meskipun dia menemukan kekurangan. Dalam sekejap, Ding Sengtan meninggalkan pangeran ke-13 dan muncul di depan Ding Tong. Dia sepertinya menemukan sesuatu. Matanya seperti pisau, tertuju pada anak berusia 6 tahun di depannya. Cahaya keemasan terpancar dari matanya. Darah Hao yang mengalir di tubuhmu, apakah kamu mengambil darah Hao? Niat membunuh keluar dari mata Ding Sengtan. Dia akhirnya menyadari alasan mengapa Ding Tong bertindak tidak normal, dia telah ditransfusi dengan darah putranya. Apakah kamu baru menyadarinya, kakak tertuaku? Dengan cepat, pangeran ke-13 mendekati Ding Tong untuk melindunginya, putranya. Dia berada dalam kondisi yang mengerikan, tubuhnya hampir terkoyak dan wajahnya hancur lebur. Dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya di bawah cahaya perak. Pangeran ke-13 tidak dapat menghitung berapa kali tubuhnya hancur berkeping-keping. Setiap kali proses restorasi akan menghabiskan banyak vitalitas darinya. Kali ini, butuh waktu lebih lama untuk pulih dibandingkan sebelumnya. Paman, kenapa kamu marah? Aku hanya ingin melihat kekuatan apa yang diharapkan. Jika aku menggabungkan garis keturunan mata takdir berbentuk bintang 7 dan makhluk suci dari pedang dan pedang, maka aku mengambil sebagian darah adik laki-lakiku Ding Hao, kata Ding Tong sambil wajah dingin dan polos. Paman, apa kamu tidak ingin tahu? Tidakkah Anda ingin melihat konstitusi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengadilan ilahi? Yang bisa menyatukan tanah rahmat Tuhan. Bagaimana kamu bisa begitu kejam di usia muda? Untuk pertama kalinya, Ding Sengtan merasakan kekejaman keponakannya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Kenapa dia begitu kejam dan dingin? Dia sebenarnya telah menghabiskan seluruh darah Ding Hao untuk mendapatkan konstitusi makhluk suci pedang dan pedang. Saya ditakdirkan untuk menjadi guru tertinggi. Memiliki mata takdir berbentuk bintang 7, aku seharusnya menjadi penguasa dunia ini. Paman, kamu seharusnya tidak melahirkan seorang putra makhluk suci pedang dan pedang yang akan menyaingiku. Ada kekejaman yang tidak biasa dalam ekspresi tenang Ding Tong. Mereka yang mengikutiku akan makmur, mereka yang menghalangiku akan binasa. Katanya seolah-olah itu adalah hal yang biasa. Bajingan kecil, aku ingin kamu binasa dulu. Ding Sengtan sangat marah. Ki yang menakutkan melonjak saat dia menyerang dengan telapak tangannya. Langit dan bumi terguncang. Hahaha, kakak, kamu ditakdirkan untuk dikalahkan hari ini. Haha, tunjukkan dirimu sekarang. Pangeran ke-13 tertawa terbahak-bahak sambil menembakkan sinyal api dari tangannya. Saat berikutnya, kapal perang hitam muncul ke segala arah. Tanah runtuh, sejumlah besar pasukan seni bela diri terbang seperti segerombolan lebah. Kekuatan pembatas yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Karakter Tuhan terbang di langit seperti rantai, menyelimuti semua orang dalam sekejap. Itu adalah jebakan yang dirancang dengan baik. Sebelum dia menyadarinya, wajah Ding Hao berlinang air mata. Ding Hao tidak tahu kenapa, tapi hatinya hancur saat melihat ini, terutama wanita muda cantik Yu Qingcheng, yang mengaum. Seperti binatang gila, dan Ding Sengtan yang lembut, yang bertindak panik dalam kesakitan yang luar biasa. Itu adalah rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak bisa disembunyikan, yang bahkan lebih menyakitkan daripada kemungkinan tubuhnya sendiri akan hancur berkeping-keping. Itu adalah rasa sakit yang menyayat hati. Ding Hao itu adalah aku. Ding Hao bergumam cahaya emas menghela nafas. Nak, ini ceritamu. Kamu adalah anak malang yang darahnya diambil, pangeran tertua dan Dewi Qingcheng adalah ayah dan ibumu. Itulah yang terjadi. Ding Hao tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Kesedihan yang tak terbendung datang dari tubuh dan jiwanya. Bagaimana bisa, saya melakukan perjalanan waktu ke sini dan hanya menempati tubuh anak laki-laki bernama Ding Hao ini? Mengapa aku merasakan kesedihan dari lubuk jiwaku yang terdalam ketika aku melihatnya, sementara aku mempunyai perasaan keterhubungan yang tak terlukiskan? Apakah ini lebih dari sekedar fusi jiwa atau masalah bawah sadar? Apakah ada rahasia di dalamnya? Ding Hao bingung. Sesuatu terjadi padanya. Ding Hao bertanya, lalu apa yang terjadi? Cahaya emas menghela nafas dan berkata, meskipun adik laki-lakiku Sengtan memiliki kekuatan yang mengejutkan dunia, dia bukanlah tandingan Kaisar para Dewa. Pada akhirnya, dia dikalahkan. Kaisar para Dewa, Ding Hao, berusaha keras untuk menekan kesedihan di hatinya, bertanya dengan bingung, tunggu, apa yang terjadi? Kaisar para Dewa muncul. Itu tidak benar. Pangeran ke-13 lah yang melakukan kesalahan tersebut.
Mengapa Kaisar para dewa menghukum pangeran tertua, putranya sendiri? Apakah dia pikun? Saya juga tidak tahu alasannya. Saya hanya tahu bahwa adik laki-laki saya Sengtan dikalahkan oleh Kaisar para dewa. Pasangan itu terluka parah. Mereka melarikan diri bersama beberapa penjaga yang setia kepada mereka. Mereka sangat menderita demi menyelamatkanmu dan bayi perempuan. Cahaya keemasan menghela nafas dan melanjutkan, Pangeran ketiga, Pangeran keempat, dan dua pangeran lainnya yang mendukung adik laki-lakiku di penjara. Sungguh tak terduga, Kaisar para dewa sebenarnya menyerang Ding Sengtan. Itu tidak masuk akal. Sayangnya, Cahaya Emas juga tidak mengetahui alasannya. Meskipun Kaisar para dewa tidak mengejar mereka, Pangeran ke-13 dan Ding Tong tidak mau melepaskan musuh sebesar itu. Adik laki-laki saya harus melarikan diri dari pembunuhan di sepanjang jalan. Hampir semua pengawalnya telah mati, dan pada akhirnya, mereka datang ke tanah tanpa batas. Kebetulan, ketika saudara laki-lakiku berkeliling tanah rahmat Tuhan, dia kebetulan menemukan celah ruang waktu dan secara tidak sengaja mencapai tanah tersebut dari tak terhingga. Kami memiliki kesamaan, jadi kami bersumpah bersaudara. Saya hanya beberapa tahun lebih tua darinya, jadi saya adalah kakak laki-lakinya. Dia adalah saudara laki-lakiku yang kedua bersama dengan dua pahlawan lainnya. Kemudian, dia kembali ke tanah rahmat Tuhan melalui celah ruang waktu. Karena itu, di tanah anugerah Tuhan, hanya Sengtan yang mengetahui tanah tanpa batas. Melalui celah ruang waktu inilah dia berhasil melarikan diri dari upaya pembunuhan tanpa akhir selama pengasingannya dan membawamu dan adikmu ke sini. Cahaya Emas menghela nafas. Mendengar ini, Ding Hao merasa lega dan berkata, menyingkirkan upaya pembunuhan. Itu artinya mereka, apakah mereka masih hidup? Dia sangat cemas, berdoa untuk kabar baik. Cahaya Emas tertawa terbahak-bahak dan berkata, tentu saja mereka masih hidup. Itu adalah adik laki-laki dan perempuan ipar saya yang sedang kita bicarakan. Bahkan jika mereka terluka, mereka masih dapat pulih setelah istirahat. Sayangnya, kamu dan adikmu terluka parah dan hampir seluruh esensi hidupmu tersedot keluar. Mereka tidak bisa menyembuhkanmu dalam waktu sesingkat itu. Lalu, kemana mereka pada akhirnya pergi? Ding Hao tidak sabar untuk bertanya. Saat itu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Itu semacam perhatian dan kegelisahan sepenuh hati. Aku tidak tahu. Jawaban Cahaya Emas mengecewakan Ding Hao. Dia melanjutkan, saudara laki-laki saya Sengtan dan saudara ipar perempuan saya Qing Cheng, bersama Anda dan saudara perempuan Anda, tinggal di sini selama sekitar 10 tahun. Mereka hampir pulih. Sayangnya, kamu dan adikmu telah layu dan tidak bisa tumbuh karena esensi hidupmu rusak. Anda tetap seperti balita dan berhenti berkembang. Jika orang tuamu tidak menyuntikkan esensi kehidupan mereka padamu siang dan malam, kalian berdua tidak akan selamat. Ding Hao terdiam. Dia bisa membayangkan betapa sulitnya saat itu. Pasangan itu menggunakan esensi kehidupan mereka untuk memperpanjang hidup dia dan saudara perempuannya. Dia bisa membayangkan penderitaan di hati mereka, tapi mereka tidak pernah putus asa. Setelah adik laki-laki dan perempuan ipar saya pulih dari luka-luka mereka, mereka menggunakan teknik perebutan surga dan meramalkan bahwa keberadaan mereka mungkin terungkap. Mereka tidak ingin menjadi beban bagi suku kami, jadi mereka meninggalkan tempat ini untuk terus mencari obat ilahi untuk memulihkan esensi hidup Anda. Cahaya Emas melanjutkan, perpisahan ini selamanya. Ada berita tentang mereka dalam 3 tahun setelah mereka pergi. Mereka berdua adalah tokoh yang mengejutkan dunia dan mendapatkan ketenaran besar di seluruh tanah tanpa batas. Namun lambat laun saya semakin jarang mendengar tentang mereka. Pada tahun keempat, setan asing menyerbu. Suku kami bertempur sampai mati. Seluruh kota hancur dalam perang. Apakah maksudmu kota dewa palsu di luar? Ding Hao bertanya tanpa sadar. Kota dewa palsu. Cahaya Emas berhenti sejenak sebelum tertawa getir. Kamu benar, ini memang kota dewa palsu. Meskipun suku kami telah menembus misteri Tuhan, kami bukanlah dewa, jadi wajar saja jika kami menyebut kami dewa palsu. Tahun itu ketika iblis asing turun, kami menderita banyak korban. Wilayah kami menyusut dan pada akhirnya, kami terpaksa masuk ke kota ini. Setan-setan asing mengepung kota itu. Di bawah bahaya besar, kami tidak punya pilihan selain mengumpulkan kekuatan kami dan meluncurkan teknik pengorbanan ilahi penghancuran surga, mengaktifkan esensi kehidupan dan jiwa 3.650 pria di antara pria terkuat di klan kami.
Melengkapinya dengan menara raksasa, kami melepaskan kekuatan pemusnahan dan binasa bersama iblis asing. Teknik pengorbanan ilahi pemusnahan surga. Ding Hao tercengang, dia kemudian memikirkan tentang menara emas tempat semua jenis menara api dewa kecil ditempatkan. Setelah memikirkannya, bukankah ada 3650 menara api dewa di altar menara emas raksasa? Mungkinkah menara api ilahi tidak diukir dari benda mati, tetapi merupakan sisa-sisa sebenarnya dari 3650 master tingkat dewa palsu yang telah melakukan teknik pengorbanan ilahi penghancuran surga? Ding Hao berpikir sejenak dan menceritakan rumor yang dia dengar sebelumnya kepada Cahaya Emas. Ini juga menjelaskan apa yang dialami Ren Xiaoyao, Evil Moon, dan yang lainnya ketika mereka menyalakan api ilahi. Ini dia, Cahaya Emas menghela nafas. Teknik pengorbanan ilahi pemusnahan surga adalah jurus pembunuhan yang sangat kuat, yang akan melenyapkan semua jiwa dan bentuk kehidupan setelah digunakan. Namun, surga dengan penuh belas kasihan membiarkan pintu terbuka bagi kita. Penguasa tertinggi suku kami telah meninggalkan beberapa warisan, dengan harapan suatu hari nanti, seseorang dapat menyalakan api ilahi, untuk mendapatkan kemampuan dan kebijaksanaan kami sehingga warisan kami dapat muncul kembali di dunia ini. Di satu sisi, ini adalah bentuk kelahiran kembali bagi kami. Ding Hao mengangguk. Ia memahami kerinduan akan kelangsungan sukunya. Ngomong-ngomong, kamu masih memiliki kesadaran, apakah itu berarti? Ding Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Matanya berbinar. Tidak, aku sudah mati untuk waktu yang sangat lama. Apa yang kamu lihat sekarang hanyalah jejak kesadaran yang telah aku segel di sini. Cahaya Emas menghela nafas dan melanjutkan, saat kakakku pergi, dia memberitahuku bahwa suatu hari, dia akan mengirim seseorang ke sini. Jika itu adalah keturunannya, saya akan menceritakan semuanya dengan jujur. Sayangnya, musuh besar menyerang dan saya tidak memiliki kesempatan untuk hidup sampai hari itu. Oleh karena itu, pada menit terakhir, saya menyegel jejak kesadaran di jenazah saya sehingga saya dapat memenuhi komitmen saya kepada saudara laki-laki saya. Tuhan kasihanilah aku. Hao, akhirnya aku bertemu denganmu hari ini. Jika saya menunggu lebih lama, kesadaran terakhir saya akan segera menghilang dari dunia. Sedikit kesedihan muncul di hati Ding Hao. Dia tidak tahu harus berkata apa. Hoho nak, jangan sedih. Hidup saya layak dijalani sekarang karena saya telah memenuhi komitmen saya. Haha, aku memenuhi harapan kakakku. Cahaya Emas sangat tenang saat dia berkata, Hao, kamu harus ingat pembalasannya. Pangeran ke-13 dan Ding Tong keduanya adalah anak ajaib yang eksistensinya kuat di dunia ini. Dengan bakat mereka, mereka semua berada di level dominator sekarang. Suatu hari nanti, kamu harus kembali ke tanah rahmat Tuhan dan mengambil kembali semua milikmu. Ding Hao mengangguk. Kebencian memang membara dalam dirinya, namun ratusan ribu tahun telah berlalu sejak zaman kuno Gu. Apakah musuh-musuh masa lalu masih hidup di dunia ini? Tampaknya yang hilang bukan hanya kenangan sebelum ia berusia 6 atau 7 tahun. Itu adalah kenangan ratusan ribu tahun. Apa yang terjadi padanya? Mengapa setelah ratusan ribu tahun, tubuhnya masih remaja? Bukankah dia berkembang selama ratusan ribu tahun? Kemana perginya Ding Sengtan dan istrinya? Apakah mereka hidup atau mati? Mengapa hanya dia dan adiknya yang muncul di perkampungan kumuh di tebing gunung sekte pencari ilmu pedang? Bukankah tahun-tahun itu tidak meninggalkan jejak apapun pada dirinya dan tubuh adiknya? Teka-teki itu seperti asap aneh yang menyelimuti Ding Hao. Ngomong-ngomong, siapakah iblis asing itu? Apakah mereka ada hubungannya dengan pangeran ke-13 dari tanah rahmat Tuhan? Ding Hao tiba-tiba menyadari masalah penting lainnya. Jika keduanya berhubungan, berarti pangeran ke-13 mengetahui tentang tanah tanpa batas, dan bahaya bisa datang kapan saja. Cahaya Emas menghela nafas. Entahlah, tapi dari gambaran kakakku tentang tanah rahmat Tuhan, setan asing itu tidak mungkin berasal dari sana. Di dunia ini, seharusnya hanya ada tanah anugerah Tuhan dan tanah tanpa batas, namun ada dunia lain yang tidak kita ketahui. Jangan meremehkan dunia ini. Ding Hao terkejut. Apa yang dia pelajari mengguncang pengetahuannya tentang dunia. Ternyata selain Land of Infinity masih banyak dunia lain, artinya, bumi tempat dia tinggal di kehidupan sebelumnya bisa dilacak. Ini mungkin hanya dunia lain. Huo, setelah banyak bicara, kesadaranku yang terakhir ini akan hilang. Nak, ingatlah untuk mencari orang tuamu. Ingat pertikaian darah itu, suara Cahaya Emas menghilang. Maaf nak,
Aku sudah mati terlalu lama untuk memberimu apapun. Sebagian besar harta karun sukuku telah hilang. Biarkan aku menyuntikkan kekuatan terakhirku ke tubuhmu. Saat suaranya jatuh, cahaya emas terurai menjadi hujan lebat yang diam-diam menyelimuti Ding Hao. Ding Hao ingin mengatakan lebih banyak, tetapi cahaya emas telah hilang sepenuhnya. Fluktuasi spiritual yang bersahabat telah hilang sepenuhnya. Hujan cahaya keemasan dengan lembut menyusup ke tubuh Ding Hao dan berubah menjadi arus hangat, berkeliaran di anggota badan dan tulangnya. Itu bukanlah kekuatan ki biasa, tapi intisari keilahian. Itu juga berisi fluktuasi indera ilahi yang murni. Tubuh Ding Hao diam-diam berubah. Ding Hao sangat tersentuh. Dia segera menenangkan diri, menjalankan main esensial, dan mulai menyerap kekuatan ini. Fluktuasi murni dari indera ilahi, khususnya, adalah tonik langka bagi Ding Hao. Main esensial berjalan dengan gila-gilaan, mengubah energi Divine Sense untuk digunakan sendiri. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa indera surgawinya, yang telah dikembangkan, perlahan dan pasti berubah. Waktu berlalu, Ding Hao benar-benar tenggelam dalam kultivasi ini. Tubuhnya juga mengalami beberapa perubahan ajaib. Otot-ototnya berangsur-angsur menghilang seolah-olah transparan, dan tulang-tulangnya seolah-olah diukir dari batu giok putih. Sinar cahaya keemasan menyala di tulangnya. Tulang rusuknya bersinar dengan kilau aneh yang di atasnya terdapat karakter kuno yang bersinar. Itu terkait dengan tulang yang dipraktikkan Ding Hao di batu giok yin yang secara samar-samar memancarkan semacam keilahian. Setelah waktu yang tidak dapat ditentukan, tulang giok putih secara bertahap menghilang. Daging dan darah Ding Hao muncul kembali. Dia tampak serius. Cahaya ilahi memenuhi udara sementara kabut surga membubung di sekelilingnya. Dia tampak seperti seorang biksu terkemuka yang telah mencapai pencerahan, membawa suasana kedamaian dan kehikmatan yang tak terlukiskan. Dia agung seperti roh suci. Detak jantungnya seperti auman naga dan harimau serta bunyi lonceng peri. Darahnya mengepul, ia mengalir melalui pembuluh darah seperti sungai yang menderu. Vitalitasnya sangat kuat, dengan jantungnya yang berdenyut dan berdenyut, otot-otot di tubuhnya bergetar berulang kali, mengeluarkan kotoran dari tubuhnya. Ding Hao telah memasuki keadaan yang aneh. Gelombang demi gelombang kekuatan yang nyaris tak terlihat merasuki tubuhnya seolah-olah jantung tak kasat mata terus-menerus berkontraksi dan mengembang. Ada apa dengan saudara Ding? Ji Yingqi berdiri di peron di puncak menara emas besar, tampak khawatir. Altar emas kecil ada di depannya, pada gilirannya, altar berada di depan patung tuan seperti dewa dalam baju besi emas. Ding Hao duduk bersila di kehampaan. Awan cahaya keemasan terus-menerus dipancarkan dari patung itu, mengalir ke tubuh Ding Hao. Keadaan ini telah berlangsung selama lebih dari sebulan. Selama lebih dari 40 hari sebelumnya, Ding Hao telah memasuki kondisi ini sejak dia menyentuh patung master tertinggi lapis baja emas untuk pertama kalinya. Pada awalnya, Ji Yingqi mengira Ding Hao sedang menyalakan api ilahi dari patung lapis baja emas ini. Tapi setelah sekian lama, dia sedikit ragu. Seiring berjalannya waktu, batas waktu penyelesaian sage Battlefield semakin dekat. Jika dia gagal menyalakan api ilahi sebelum dia diusir dari ruang ini, jiwa ilahinya akan hancur jika dia diganggu. Itu sangat berbahaya. Beberapa kali, pembuat onar Ren Xiaoyao dan Evil Moon pergi ke puncak menara besar dan mencoba membangunkan Ding Hao, tetapi mereka dihentikan oleh Ji Yingqi. Namun kemudian, Ji Yingqi juga mulai kehilangan kesabaran. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dunia mulai menolaknya. Seolah-olah gravitasi di bawah kakinya akan menghilang dan dia melayang. Saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat dinding di langit tidak lagi stabil dan retakan seperti jaring laba-laba mulai terbentuk. Itu pertanda jaringan transmisi ke ruang ini akan segera putus. Setelah waktunya habis, tidak peduli di bagian mana mereka berada di medan perang sage, mereka akan diusir melalui celah itu. Jika saudara Ding masih belum bangun saat itu, apa yang harus kita lakukan? Ji Yingqi khawatir, jika semuanya gagal, maka aku hanya bisa menghancurkan patung lapis baja emas ini. Ini adalah satu-satunya solusi yang terpikir olehnya. Dia berasumsi bahwa selama dia menghancurkan menara api ilahi, tidak akan ada kekuatan yang melukai, jadi itu tidak akan membahayakan Ding Hao. Namun, ini juga akan menghilangkan peluang berharga dari Ding Hao. Dia berada dalam dilema yang serius. Selama beberapa hari terakhir, di puncak menara raksasa,
Seseorang kadang-kadang dapat mendengar suara menderu dari kejauhan dan merasakan fluktuasi energi mengerikan yang dipancarkan dari kota dewa palsu yang besar ini. Terlihat jelas bahwa beberapa master bertarung dengan boneka batu dan hasilnya sulit diprediksi. Namun, tidak ada seorang pun yang mampu menembus garis perlindungan boneka batu untuk mencapai menara emas besar ini, tempat menara api ilahi yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan. Kekuatan boneka batu itu sungguh menakutkan. Kekuatan penekan dunia ini begitu besar sehingga mustahil bagi penguasa klan manusia dan iblis untuk menerobos ke menara. Jika bukan karena gelang tulang di tangan Ding Hao yang memicu jaringan transmisi pada tablet batu tanpa kata, kelompok Ding Hao tidak akan dapat mencapai tempat itu. Itu tidak mungkin, bahkan jika Ding Hao memanggil kekuatan terlarang dari pedang berkarat dan pedang ajaib. Lagi pula, setiap kali dia memanggil kekuatan terlarang, itu akan menghabiskan terlalu banyak ki-nya, jadi itu hanya bisa bertahan sesaat. Meong, hewan peliharaan manusiaku belum bangun. Cahaya putih menyala dan Evil Moon, si kucing gemuk, muncul. Ki kakak senior Ding terus menguat. Sebagian kecil darah Zhu Huai di 4 kuali masih belum mengering. Proses menyalakan api ilahi belum selesai, Ren Xiaoyao juga mendarat di puncak menara besar dan menyimpulkan setelah beberapa pengamatan yang cermat. Lakukan persiapan. Jika saudara Ding masih belum bangun setelah 1 hari, silakan hancurkan patung lapis baja emas itu. Saudara Ren, bisakah kamu melakukan itu? Ji Yingqi mengerutkan kening. Ren Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Sebelum dia selesai menjawab, ledakan, 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 ledakan keras terjadi di kejauhan. Mereka berdua dan kucing itu menoleh ke belakang. Di ujung kota dewa palsu, sepertinya terjadi gempa besar. Gedung-gedung tinggi runtuh. Asap dan debu membubung ke langit. Api bawah tanah meledak. Magma mulai mengalir seperti sungai di antara gedung-gedung besar di sepanjang jalan. Apa yang terjadi? Sepertinya dunia ini akan dihancurkan. Meo, aku bisa mencium kehancuran dunia. Kedua pria dan kucing itu terkejut dengan apa yang mereka lihat. Itu adalah bebatuan keras yang bahkan Kaisar bela diri pun gagal pecahkan. Tapi itu seperti pasir di tengah badai, kekuatan destruktif seperti itu mengubah mereka menjadi debu. Bangunan megah itu perlahan runtuh dan hancur seperti patung pasir yang dihantam gelombang pasang. Asap mengepul di udara, tempat itu seperti medan perang. Boneka batu, yang memiliki kekuatan tempur Kaisar bela diri pada puncaknya, juga runtuh di bawah kekuatan penghancur. Dunia akan segera berakhir, tidak hanya kota ini tetapi seluruh medan perang Sage akan runtuh. Ji Yingqi sepertinya merasakan sesuatu. Ilusi yang tak ada habisnya. Lilan kelelahan baik secara fisik maupun mental. Dia perlahan berjalan melewati hutan belantara yang gelap tanpa alas kaki, mengenakan jubah putih dengan rambut tergerai. Tanpa serangan menakutkan atau jebakan fatal, sepertinya tidak ada bahaya yang terlihat di jalan kuno menuju barat ini. Tapi dia tidak bisa keluar dari hutan belantara. Dia masih berada di bagian ke-11 dari jalan kuno menuju barat, tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Daratannya tidak terlalu luas, tapi tandus dan sepi. Gulma kuning yang layu tumbuh liar di bawah cahaya gelap. Tulang putih berserakan. Air limbah berwarna hitam mengalir di sepanjang perbukitan. Semua kekuatan di tubuh Lilan telah disegel. Dia seperti orang biasa yang berjalan di hutan belantara tanpa tahu bagaimana cara keluarnya. Satu-satunya hal yang tidak biasa adalah dia diikuti oleh seorang wanita cantik dengan rambut hitam, sosok indah, dan kulit seputih salju. Dia seperti hantu yang melayang di kehampaan, seringan bulu. Dia mengulurkan tangannya tetapi jarinya melewati tubuhnya. Itu hanyalah ilusi. Namun, wajah wanita itu tetap kabur sepanjang waktu. Dia diselimuti kabut putih tanpa fitur wajah. Wanita mirip hantu ini muncul di sampingnya sejak Lilan memasuki dunia ini. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Meskipun dia tidak memiliki mata, dia sepertinya sedang menatapnya. Dia terus mengikutinya dari dekat seperti bayangan. Bagaimana mungkin? Pasti ada cara untuk keluar dari jalan kuno ilusi ini. Harus ada solusi untuk ini. Lilan berpikir keras. Dia banyak akal. Di masa lalu, dia menemui banyak kesulitan namun dia berhasil menyelesaikan semuanya. Sayangnya, kali ini, dia tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Apa sebenarnya yang diwakili oleh dunia tandus ini? Siapa sebenarnya wanita mirip hantu berbaju putih ini? Dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku dalam ilusi ini?
Li Lan mengerutkan kening. Dia memiliki perasaan samar-samar bahwa ada cahaya di depan, cahaya yang bisa menghilangkan semua kabut dan kegelapan, cahaya yang bisa menyelamatkannya. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, tidak peduli bagaimana dia berlari atau mengejar, seberapa cepat atau lambat dia bergerak, jarak cahayanya tetap sama, tidak lebih dekat atau lebih jauh darinya. Dia tidak bisa menangkap secercah harapan. Akhirnya, Li Lan berhenti. Melihat ke bawah, dia menemukan bahwa sepasang sepatu terakhir telah usang. Kakinya yang telanjang hampir cacat, dipenuhi retakan dan bekas luka. Darah dan nanah mengalir. Itu memberinya rasa sakit yang menyayat hati. Li Lan sedikit lelah. Dia diam-diam berdiri di sana. Melihat wajahnya sendiri melalui pantulan genangan air di kakinya, dia menghela nafas dalam hati. Jika saya tidak dapat menemukan jalan keluarnya, mengapa saya tidak berhenti saja dan pasrah pada takdir? Jika aku mati di sini, itu juga merupakan cara damai untuk mengakhiri hidupku, bukan? Dia perlahan duduk. Kelopak matanya bertambah berat. Dia memiliki keinginan untuk tertidur dan tidak pernah bangun. Namun, pada saat ini, tiba-tiba, boom, tanah mulai bergetar. Li Lan berdiri karena terkejut. Dia melihat sekeliling dan melihat di kejauhan bahwa tanah tiba-tiba retak dan api bawah tanah yang tak berujung dimuntahkan seperti iblis yang telah ditekan selama puluhan juta tahun. Apakah tempat ini akan dihancurkan? Setelah terkejut sesaat, Li Lan menyadarinya. Sebelum dia sempat bereaksi, tiba-tiba, ada ledakan keras di langit, dan retakan transmisi ruang waktu yang besar muncul. Kekuatan hisap yang mengerikan menyembur keluar dan menyelimuti tubuhnya dalam sekejap, menariknya ke dalam celah. Waktu sudah berakhir. Apakah medan perang Sage akan ditutup? Apakah itu berarti aku bisa keluar dari tempat ini hidup-hidup? Li Lan bertanya-tanya. Dia menoleh tanpa sadar. Dia melihat bahwa alih-alih menghilang, wanita hantu berpakaian putih itu mengikutinya dengan erat, dan dikirim keluar melalui celah ruang waktu bersamanya. Siapa dia? Itulah pemikiran terakhir di benak Li Lan sebelum dia kehilangan kesadaran. Saudari junior Yiruo, makanlah dulu. Kakak senior Ding akan baik-baik saja. Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya. Dia tidak tahu bagaimana membujuk gadis cantik di depannya ini. Sejak dia berpisah dengan Ding Hao, Li Yiruo belum makan apapun. Setiap hari, selain istirahat singkat, dia menjalani kultivasi yang gila dan tanpa akhir. Meskipun menjadi master primordial memungkinkannya bertahan selama 3 atau 4 bulan tanpa makan atau minum, berat badannya tetap turun. Saudara senior Zhang, berapa hari lagi sebelum medan perang Sage ditutup? Li Yiruo bertanya dengan lembut sambil berdiri di puncak menara pedang. Zhang Fan berkata dengan tegas, batas waktunya kurang dari 1 hari lagi. Li Yiruo telah menanyakan pertanyaan ini setidaknya 11 kali dalam waktu singkat. Oh, jawab Li Yiruo. Dia menoleh, berkata sambil tersenyum, kakak senior Zhang, saya baik-baik saja. Anda bisa terus berlatih. Kamu belum menguasai lebih dari setengah teknik pedang dan keterampilan bertarung di lantai 2 menara sabre, bukan? Zhang Fan sekali lagi tanpa sadar menggaruk bagian belakang kepalanya dan berkata, yah, saya tidak secerdas kakak senior Ding. Saya hanya mempelajari kurang dari 20 teknik pedang dalam 3 bulan terakhir. Tapi menurutku kakak senior Ding benar. Setiap orang memiliki metode dan peluangnya masing-masing. Saya tinggal memilih beberapa teknik pedang yang paling cocok untuk diri saya sendiri. Tidak perlu mempelajari semuanya. Li Yiruo melanjutkan sambil tersenyum, itu masuk akal. Namun, menurutku kamu harus menghafal semua teknik pedang. Meskipun Anda tidak mempraktikkannya, Anda dapat meneruskannya kepada orang yang tepat di masa mendatang. Kalau tidak, akan sangat disayangkan bahwa begitu banyak teknik pedang tingkat tinggi tetap tidak diketahui. Saya pikir saudara Hao juga setuju. Itu sebabnya dia meninggalkanmu di sini. Yah, apakah karena ini? Zhang Fan menggaruk bagian belakang kepalanya dan tiba-tiba mendapat pencerahan, kamu benar. Saya benar-benar bodoh. Saya tidak tahu. Saya akan mencatat semua teknik pedang sekarang. Setelah itu, pemburu muda itu berbalik dan pergi. Melihat punggung Zhang Fan, Li Yiruo tersenyum lagi. Dia sedikit iri padanya. Dia selalu sederhana dan riang, mengembangkan teknik pedang setiap hari, hanya memikirkan Gunung Baiman dan Ding Hao di dalam hatinya. Cinta tidak mengganggunya. Untuk waktu yang lama, dia belum pernah mendengar Zhang Fan jatuh cinta pada gadis manapun. Mungkin anak perempuan lebih mudah terpengaruh oleh cinta.
Li Yiruo merasa dia akan menjadi orang lain. Gadis sombong yang biasa meremehkan pria manapun hampir kehilangan akal sehatnya. Mungkin dia ditakdirkan untuk terjebak oleh cinta saat dia melihat pemuda compang camping yang kejam padanya 3 tahun lalu di dekat kolam pembersih pedang. Aku sangat mabuk cinta, mengapa saya masih menikmatinya seperti biasanya? Sedikit kesedihan muncul di wajah Li Yiruo. Dia dulu berpikir dia bisa menandingi pria manapun di dunia. Namun, dia kehilangan kepercayaan diri seperti itu setelah melihat saudara Hao. Kali ini, dia telah melihat saudara Hao memasuki jalan kuno menuju barat sendirian, tetapi dia tidak dapat membantunya. Faktanya, sejak mereka memasuki Sage Battlefield, dia sepertinya menjadi beban. Bahkan kuota ini didapat karena saudara Hao. Oleh karena itu, selama ini, Li Yiruo bersumpah untuk memanfaatkan setiap menit dan detik untuk berkultivasi. Menghitung dengan jarinya, sejak memasuki Sage Battlefield, dia telah membuat kemajuan pesat dan telah mencapai puncak realm martial Grandmaster bawaan. Dia pasti mengalami kemajuan pesat. Namun, dibandingkan dengan saudara Hao, Li Yiruo tidak bisa menahan nafas. Dia tahu dengan jelas bahwa jika dia masih ingin tinggal bersama saudara Hao, dia harus menemukan segala cara untuk meningkatkan kekuatannya. Selama dia mengikutinya dengan cermat, dia tidak akan ditinggalkan oleh dunianya. Sekte Pencari Ilmu Pedang, Provinsi Salju, dan bahkan seluruh wilayah utara mungkin terlalu kecil untuk saudara Hao suatu hari nanti. Jika dia hanya puas menjadi master biasa, maka dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melihat Brother Hao dari belakang di masa depan. Li Yiruo telah menguasai sekitar 10 dari ratusan teknik pedang di lantai 2 menara pedang. Dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk meningkatkan budidaya kinya. Namun, dia jauh lebih pintar dari Zhang Fan. Dia telah mencatat semua teknik pedang dan menyusunnya menjadi kitab suci pedang, sehingga dia dapat mempelajarinya secara bertahap nanti dan menggunakan hukum khusus langit dan bumi di medan perang Sage untuk meningkatkan budidaya kinya. Itu adalah prioritasnya. Sudah lama berlalu dan dia mengkhawatirkan keselamatan Ding Hao setiap hari. Sulit membayangkan bahaya di jalan kuno menuju barat. Selama beberapa hari terakhir, banyak master yang mundur dari kota, membawa berita mengejutkan. Para jenius hebat di masa lalu semuanya terbunuh seperti rumput liar. Banyak sekte telah dimusnahkan sepenuhnya, termasuk beberapa master tertinggi di tingkat kerajaan iblis. Beberapa master yang baru saja melarikan diri juga penuh luka. Mereka akan gemetar ketakutan saat menyebut kata, jalan kuno menuju barat. Jika Ding Hao tidak memperingatkan dia dan Zhang Fan berulang kali untuk tidak memasuki jalan kuno menuju barat, mungkin dia akan memasukinya tanpa ragu-ragu untuk menemukannya. Penantian hari demi hari bagaikan siksaan selama puluhan juta tahun. Jika bukan karena kultivasi yang membosankan dan rumit, Li Yiruo pasti sudah gila. Setiap hari, dia akan berdiri di puncak menara pedang untuk menatap ke arah jalan kuno menuju barat. Itu adalah momen yang paling dinanti dan menyiksanya. Setiap hari setelah senja, dia akan melihat ke arah itu, berharap di bawah sinar matahari keemasan, sosok itu perlahan berjalan keluar dari jalan kuno dengan senyuman di wajahnya. Sayangnya, dia kecewa setiap hari. Dia menyaksikan bagaimana matahari terbenam dan kegelapan menyelimuti bumi, tapi tidak ada keajaiban. Itu adalah hari terakhir Sage Battlefield. Dia bertanya-tanya apakah kakak senior Hao telah menyelesaikan perjalanannya di jalan kuno menuju barat, menemukan reruntuhan misterius, dan bahan ilahi serta obat-obatan berharga untuk menyempurnakan ramuan misterius tanduk ajaib. Li Yiruo tenggelam dalam pikirannya. Tanpa disadari, matahari akan segera terbenam, hanya menyisakan separuhnya yang menggantung di langit. Ini adalah hari terakhir. Saudara Hao, mengapa kamu belum kembali? Li Yiruo merasa cemas. Tepat pada saat ini, boom, ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan keras, langit dan bumi mulai bergetar, dan langit tertinggi yang megah mulai bergetar. Bangunan demi bangunan mulai runtuh karena guncangan hebat. Tanah retak terbuka dan menampakkan surga di bawah. Tak terhitung banyaknya orang yang lari keluar gedung dengan panik. Apa yang terjadi? Li Yiruo tampak bingung. Seharusnya tidak seperti ini, meskipun waktu untuk meninggalkan Sage Battlefield sudah habis. Kota besar di surga tertinggi telah ada di dunia ini sejak lama, dan medan perang Sage telah dibuka dan ditutup berkali-kali. Jika setiap kali terjadi guncangan sekeras ini, kota besar itu pasti sudah hancur jauh sebelumnya. Waktu berlalu, namun guncangan hebat ini tidak berhenti. Sebaliknya,
Hal itu menjadi semakin intens. Bangunan terus berjatuhan di kejauhan. Bahkan 8 negeri terlarang di dekatnya menunjukkan tanda-tanda kehancuran, dan surga ketujuh berada dalam kekacauan. Oh tidak, Guru Shimen, wajah Li Yiruo berubah, dan dia segera bergegas ke lantai 2 menara pedang. Dia memasuki kamar tidur, Shimen Qianshui, yang sedang berbaring di tempat tidur, sedikit mengernyit. Dia sepertinya menyadari perubahannya. Kita harus meninggalkan tempat ini. Li Yiruo mengemasi barang-barang di kamar secepat yang dia bisa, lalu bergegas turun dengan Shimen Qianshui di pelukannya. Apa yang terjadi? Perili, pedang surga, menara pedang tak tertandingi akan runtuh. Kita harus keluar dari sini secepat mungkin. Di lantai pertama menara pedang, Tian Neng, Ai Qing, dan yang lainnya sudah mengemas semuanya. Zhang Fan bergegas keluar dari menara sabre dengan Triumph sabre miliknya. Mereka berlari keluar dari Heaven Sabre, menara pedang Peerless bersama-sama. Tepat pada saat itu, perisai cahaya di atas kepala mereka hancur. Penutup terluar yang kuat yang telah menjaga surga tertinggi selama puluhan ribu tahun akhirnya telah rusak. Udara dingin menghampiri mereka, dan butiran salju mengalir masuk melalui celah penutup pelindung. Pada saat yang sama, tanah di bawah kaki mereka telah runtuh seluruhnya. Potongan-potongan tanah telah jatuh ke langit di bawah mereka. Ayo pergi dari sini, Zhang Fan berteriak. Dia mengayunkan Triumph sabre miliknya, cahaya pedang bertindak sebagai perisai, menghalangi batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya. Di kejauhan, sesosok tubuh melintas. Itu adalah Shen Buhui. Tempat ini akan dihancurkan. Seluruh surga tertinggi sedang runtuh, kota kuno ini sudah selesai, pekik Shen Buhui sambil membawa tas besar di punggungnya. Segala sesuatu di bawah surga ke-6 telah dihancurkan. Saya di sini untuk memperingatkan Anda semua agar tidak melewati pintu transmisi pusat dan langsung pergi melalui langit. Itu di luar dugaan semua orang. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam sekejap mata, sebuah kota besar yang telah ada selama puluhan ribu tahun dan bertahan dari serangan yang tak terhitung jumlahnya, hancur berantakan. Lihat ke langit, teriak Tian Neng. Saat orang banyak melihat ke atas, mereka semua menjadi pucat karena ketakutan. Di langit, terdapat banyak retakan hitam besar dan kecil, yang tampak seperti jaring laba-laba. Ada kekuatan isap yang mengerikan yang datang dari celah-celah ini, bangunan-bangunan yang runtuh di tanah, batu-batu besar yang pecah, dan dinding-dinding yang pecah semuanya tersedot ke dalam celah-celah hitam oleh hisapan. Pada saat yang sama, banyak ahli juga tersedot ke udara dan mereka tanpa sadar terbang menuju celah tersebut. Semuanya, hati-hati. Sebelum Shen Buhui selesai berbicara, kekuatan isap segera membungkusnya. Orang kuat seperti dia, di alam Grandmaster Agung, sama sekali tidak mampu menolak. Dia tersedot ke dalam salah satu celah hitam dalam sekejap. Saat berikutnya, hisapan besar menyedot Li Yiruo dan yang lainnya, dengan cepat bergerak ke atas. Lindungi instruktur Shimen, kata Li Yiruo dan menyerahkan Shimen Qianshui kepada Zhang Fan. Kekuatan fisik pemburu muda itu sebanding dengan kaisar bela diri, dia yang terkuat di antara mereka semua. Dalam skenario seperti itu, dialah satu-satunya yang mampu benar-benar melindungi Shimen Qianshui yang sedang koma. Yiruo, hati-hati, pegang aku, Zhang Fan berteriak. Angin kencang membuat massa kewalahan. Angin kencang mengalir deras ke mulut mereka begitu mereka membukanya. Li Yiruo secara tidak sengaja melihat ke bawah dan melihat kota raksasa surga tertinggi itu seperti istana pasir yang runtuh, menghilang sedikit demi sedikit. Heaven Sabre, menara pedang tak tertandingi, yang telah dijaga oleh kekuatan besar, tidak dapat bertahan di bawah bencana alam ini. Itu runtuh dan pada akhirnya berubah menjadi tumpukan debu. Mata Li Yiruo tumpul dan dia kehilangan kesadaran. Pada hari ini, surga tertinggi, yang telah ada selama puluhan ribu tahun, hancur total. Adegan serupa terjadi di setiap sudut Sage Battlefield. Ada banyak sekali mayat dan lautan darah, yang tampak seperti gambar dari neraka. Jubah hitam, Sweet Sound Nun sudah berubah menjadi merah. Kemoceng putih di tangannya semerah darah. Saat dia membuka mata indahnya, terlihat matanya sudah memerah seperti darah, seolah tanpa emosi. Di sampingnya, sekelompok hantu merah melayang-layang. Saat itu, langit dan bumi tiba-tiba berguncang. Tanah retak dan langit hancur. Haha, hari ini akhirnya tiba. Sweet Sound perlahan bangkit. Dengan jentikan kocokan ekor kuda, dia terbang ke langit dan berubah menjadi seberkas cahaya merah yang mengalir.
Dia melesat lurus ke arah celah hitam di langit dan akhirnya menghilang ke dalamnya. Pada saat yang sama, di daerah lain yang jauh, seorang pemuda tampan berjubah merah dengan pedang di tangannya melihat ke celah di langit dan tertawa keras. Bagus. Hari ini akhirnya tiba. Pengusiran Sage Battlefield telah dimulai. Itu hebat. Sepupu Yiruo, Ding Hao, kamu harus hidup. Mari kita bertemu di Provinsi Salju. Dia tersedot ke celah di langit oleh hisapan yang mengerikan. Pada saat yang sama, seorang pemuda berjubah kuning, secantik seorang wanita, sedang duduk dengan tenang di puncak bukit. Dia melihat gunung-gunung yang runtuh di sekitarnya, kemudian dia melihat ke bawah pada bekas luka yang tebal di tubuhnya dan kemudian melirik ke arah binatang buas, yang telah mengepungnya selama hampir setengah tahun, merengek seolah-olah akhir dunia telah tiba. Dia menghela nafas, melompat dan bergegas menuju celah. Wow, dengan raungan yang aneh, seekor harimau putih bersayap melompat dan mengikuti di belakang pemuda cantik itu. Sayangnya salah satu sayapnya terluka sehingga tidak bisa terbang tinggi sama sekali. Apalagi hisapan di langit sepertinya hanya menarik perhatian orang luar, penduduk asli tidak bisa merasakannya sama sekali. Harimau itu akan tumbang, sama seperti spesies yang masih hidup di tanah tak tercemar lainnya, dan mati di gunung berapi di bawahnya. Haha, kamu sudah memburuku selama setengah tahun. Lupakan saja, kenapa aku tidak mengantarmu hari ini. Pemuda berjubah kuning yang melayang di langit punya ide. Dia mengikatkan tali putih pada sayap harimau putih dan menariknya ke celah di langit. Masih banyak seniman bela diri berbakat di Sage Battlefield yang mengetahui keberadaan surga tertinggi tetapi tidak bisa sampai ke sana atau tidak tahu apa-apa tentangnya dan berkultivasi di Sage Battlefield. Mereka telah mengalami petualangan yang berbeda, tetapi pada saat itu, mereka semua tersedot ke dalam celah hitam yang muncul di langit. Tidak ada yang menyadari apa arti kehancuran bumi di bawah kaki mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kakak senior Ding belum bangun, Ji Yingqi sedikit khawatir. Di kejauhan, kehancuran dan keruntuhan besar telah terjadi di kota Dewa Palsu. Gempa meluas dari pusat kota hingga tembok terluarnya. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa kekuatan penekan di alam semesta secara bertahap menghilang dan seluruh menara emas raksasa juga bergetar hebat. Sepertinya aku hanya bisa menghancurkan helm dan armor emasnya. Wajah Ren Xiaoyao juga penuh kecemasan. Evil Moon, si kucing gemuk, sepertinya merasakan sesuatu dan mengatakan sesuatu untuk menghentikannya. Meo. Mari kita tunggu sebentar lagi. Saya merasa boneka saya akan segera selesai. Tapi, Ji Yingqi ingin mengatakan sesuatu. Tepat pada saat ini, sesuatu yang aneh terjadi. Aura iblis merah, seperti pedang dewa, tiba-tiba meledak dari tepi alun-alun di kejauhan. Dalam sekejap, ia mendatangi Ding Hao, bergegas ke arahnya. Itu penuh dengan niat membunuh. Itu adalah Raja Iblis, Bu Tianjue. Hahaha, Tuhan membantuku. Pergilah ke neraka, Ding Hao. Raja Iblis tertawa terbahak-bahak. Dia telah terperangkap di kota Dewa Palsu selama lebih dari sebulan dan dikejar-kejar oleh boneka batu. Dia berpikir bahwa dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk menemukan altar dan menyalakan api ilahi, namun tanpa diduga, pada saat-saat terakhir, sesuatu berubah dan segalanya mulai runtuh. Kekuatan penekan telah hilang dan dia akhirnya mendapatkan kembali kekuatannya, dia memulihkan kemampuannya untuk terbang di udara. Dia akhirnya pindah ke tepi alun-alun dan melihat sekilas Ding Hao. Setan dan manusia memiliki dendam satu sama lain selama beberapa generasi. Tidak peduli apa niatnya, Raja Iblis punya alasan untuk membunuh Ding Hao. Terlebih lagi, Ding Hao memiliki banyak harta karun. Selama dia membunuhnya dan mengambil pria gemuk kecil yang telah berada di Taman Ramuan Ilahi selama hampir setengah tahun, bahkan jika dia tidak bisa menyalakan api suci, dia akan menjadi salah satu orang yang paling berprestasi dalam perjalanan ke Taman Ramuan Ilahi. Medan Perang Sage, Meong, menjauhlah. Evil Moon segera berkata dan meraung. Dalam sekejap, tubuhnya sebesar binatang raksasa yang duduk di menara raksasa emas. Ia mengepakkan sayapnya dan menghasilkan angin kencang. Dia menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir serangan Demon Royal. Ledakan, Demon Aura merah menyerang tubuh besar Evil Moon. Kekuatan mengerikan itu langsung menghempaskan Evil Moon. Haha, tidak ada yang bisa menyelamatkan Ding Hao hari ini. Mata Raja Iblis penuh dengan niat membunuh. Saat dia meninju, Demon Aura di langit sangat kuat. 6 lampu iblis merah yang mengerikan menutupi langit dan menuju ke arah Ding Hao.
Kakak senior Ding, Ren Xiaoyao cemas. Dia mencoba yang terbaik untuk menjalankan kinya dan melindungi Ding Hao. Sayangnya budidayanya hanya berada di alam Grandmaster Agung, yang tidak bisa dibandingkan dengan lawannya yang berada di alam kerajaan iblis. Meledak, Ren Xiaoyao mengeluarkan senjata berharga kelas atas dari cincin penyimpanannya dan menyalakannya. Dengan ledakan keras, itu menghancurkan salah satu pilar Demon Aura. Oh, semut memiliki banyak harta, tapi sayangnya kekuatanmu terlalu lemah. Raja Iblis mencibir. Dengan genggaman, kekuatan agung menyelimuti Ren Xiaoyao, dia akan dimasukkan ke dalam kantong langit dan bumi. Tanpa diduga, Ren Xiaoyao berteriak keras dan cahaya keemasan terpancar dari tubuhnya. Anehnya, dia berhasil menghindari serangan tersebut. Saya tidak mengharapkan ini. Apakah kamu menyalakan api ilahi? Raja Iblis terkejut. Lalu dia berkata dengan marah, bocah gendut, kamu sangat beruntung. Saya telah bekerja sangat keras di kota dewa palsu ini selama lebih dari sebulan, tetapi saya tidak menemukan altar api ilahi. Anda baru saja mengikuti Ding Hao, dan Anda sudah memiliki kesempatan seperti ini. Sepertinya aku tidak bisa mengampunimu. Pergi ke neraka. Menyalakan api ilahi tidak akan memberinya keterampilan magis apapun dengan segera, tetapi hidupnya akan diperpanjang dan sifatnya akan menjadi ilahi. Prestasinya di masa depan akan luar biasa. Demon Royal pasti tidak akan membiarkan pria gemuk yang beruntung itu hidup di dunia. Dalam sekejap, ada beberapa pilar Demon Aura, seperti tentakel binatang raksasa bercakar 8, menghantam Ren Xiaoyao dan Ding Hao dari semua sisi. Demon Aura yang menghancurkan bumi menyapu antara langit dan bumi. Ren Xiaoyao tidak bisa lagi menolak. Saudara Ding, Ji Yingqi tidak ragu sama sekali. Berdiri di depan patung helm dan baju besi emas, dia mengulurkan tangannya untuk melindungi Ding Hao. Bahkan jika dia mati, dia akan mati bersamanya. Namun, dia hanyalah orang biasa yang tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Bahkan dengan perlindungan beberapa prasasti yang ditinggalkan oleh Ding Hao, dia tidak bisa menahan serangan mengerikan itu. Pilar Demon Aura merah besar bisa mengubahnya menjadi tumpukan tulang dalam sekejap. Tepat pada saat ini, pergi. Dengan teriakan, sosok yang terbungkus. Api tiba-tiba terbang keluar. Dengan teriakan burung phoenix, 6 atau 7 burung phoenix yang terbakar terbang melintasi langit, dan kekuatan yang luar biasa dan tak tertahankan keluar, menghantam pilar Demon Aura merah. Dengan gemuruh berturut-turut, pilar Demon Aura yang sangat mengerikan akhirnya runtuh. Mereka berimbang. Siapa kamu? Anda tidak tahu arti kematian. Beraninya kamu menghentikanku. Raja Iblis meraung. Dalam Demon Aura yang berdarah, sosoknya seperti iblis raksasa. Astaga, dia disambut oleh bayangan pedang yang menyala-nyala. Pedang tajam raksasa itu terbakar seperti api yang berkobar. Itu membelah langit menjadi dua seperti pedang dewa di tangan dewa. Bila pedang besar itu hanya bergetar ringan, dan memisahkan aura iblis merah di seluruh langit, langsung menebas tubuh kerajaan iblis. Itu sangat tajam. Itu kamu, seru Raja Iblis dan menghindari serangan pedang. Pedang merah raksasa itu menebas tanah dan mengguncang langit dan bumi. Itu membuka tanda yang dalam di alun-alun batu kuning yang sangat keras. Jejak api yang panjangnya beberapa ratus meter tertinggal di tanah dalam waktu yang lama, dan batu yang tertinggal di tepi jejak itu menjadi magma. Api Phoenix merah tampaknya mampu menyulut batu. Kekuatan pedang ini benar-benar menggemparkan dunia. Itu adalah serangan pedang yang mengerikan di atas alam kaisar bela diri. Raja Iblis, Bu Tianjue, terkejut. Dia telah mengenali bahwa ahli wanita misteriuslah yang memiliki salah satu potongan peta tablet batu. Dia diselimuti api dan jarang bekerja sama dengan kekuatan lain. Tidak jelas apakah dia iblis atau manusia. Dia sangat misterius. Tanpa diduga, dia menyelamatkan Ding Hao saat ini. Siapa kamu? Mengapa kamu menyelamatkan Ding Hao? Raja Iblis berteriak dengan marah. Masih belum ada jawaban darinya. Seorang wanita cantik berbaju besi merah terbungkus api merah, dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia memiliki bentuk yang bagus, seperti peri yang turun ke bumi. Dengan kotak pedang besar di punggungnya, dia mengambil langkah yang panjangnya lebih dari 1000 meter dan dia menerobos Demon Aura merah yang menutupi langit. Dalam sekejap, dia mendekati Demon Royal. Angin kencang bertiup. Wanita cantik itu mengulurkan tangannya yang halus dan kotak pedang di belakangnya bergetar. Pedang berukuran panjang 2 meter dan lebar 1,3 meter bernama Phoenix Wings Fuge Sword muncul di tangannya.
Kontras antara pedang besar dan tubuh langsingnya sangat mengejutkan. Wanita cantik itu mengangkat pedangnya dengan mudah. Dengan gerakan pergelangan tangannya, pedang besar sayap Phoenix memotong semua rintangan dan menebas Raja Iblis. Gerakan pedangnya sangat kuat, kemanapun ia melewatinya, bahkan kekosongan pun akan mulai terbakar. Terdengar tangisan burung Phoenix yang samar namun menggugah jiwa. Kamu, jangan berpikir bahwa aku takut padamu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Ding Hao hari ini. Jika kamu berani menghalangiku, pergilah ke neraka. Raja Iblis sangat marah. Dia mengulurkan tangannya dan Demon Aura merah tak berujung berubah menjadi tentakel berbentuk naga, dengan panik menjerat wanita cantik itu. Pedang Ki melawan naga. Diam-diam, pilar Demon Aura terbagi menjadi dua. Namun, ada terlalu banyak pilar Demon Aura. Ketika pedang Ki habis, mereka berlari menuju wanita cantik itu lagi. Wanita cantik itu mengayunkan pedang raksasa di tangannya dan terus-menerus mengirimkan pedang Ki, yang memotong semua pilar Demon Aura di dekatnya menjadi beberapa bagian. Pedang besar itu tampak hidup di tangannya. Suara burung Phoenix terus terdengar di kehampaan. Api Phoenix membakar separuh langit untuk melawan Demon Aura. Pertarungan antara dua ahli tertinggi ini seperti pertarungan antara Dewa Iblis. Ren Xiaoyao sedikit pusing, dan Evil Moon berperilaku. Lebih baik. Tubuh Ji Yingqi lemah. Di tengah pertarungan, bekas darah keluar dari sudut mulutnya. Ren Xiaoyao dengan cepat menjalankan ki-nya untuk melindungi Ji Yingqi. Ayo, hancurkan patung helm dan baju besi emas, bangunkan kakak senior Ding, atau semuanya akan terlambat. Ji Yingqi berteriak, Meong, sepertinya bonekaku tidak memiliki peluang bagus. Saat ini, Evil Moon tidak berani bertahan lagi. Dia menunjukkan cakarnya yang sangat tajam dan hendak menghancurkan helm emas dan patung baju besi bersama lumba-lumba, Adorable, untuk mengakhiri proses penyalaan api ilahi Ding Hao. Pada saat itu, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Haha, aku tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan seperti itu, Ding Hao, mati. Seseorang keluar dan menyombongkan diri atas hal ini. Sosok kerajaan iblis dari klan iblis kuno di bulan perak muncul. Di belakangnya, bayangan bulan iblis muncul. Tiba-tiba, ia berbalik dan, seperti parang besar, ia langsung menebas ke arah Ding Hao yang sedang tidur. Getaran di langit dan bumi sudah sangat mengerikan, dan seluruh kota dewa palsu dengan cepat runtuh. Oleh karena itu, segera setelah kerajaan iblis dari klan iblis kuno bulan perak muncul, dia menunjukkan kartu trufnya, pembunuhan berdarah bulan perak. Dia tidak mau berlama-lama. Dia perlu menyerang secara efektif dan membunuh Ding Hao, musuh kuat klan iblis, secara instan. Tingkat serangan ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Ren Xiaoyao, Evil Moon, dan Adorable sama sekali. Evil Moon adalah orang pertama yang terpesona. Gelembung emas Adorable juga tertembus dalam sekejap. Dalam sekejap, serangan itu melewati celah antara Ren Xiaoyao dan Ji Yingqi. Ding Hao hendak dipukul. Ledakan, sesosok tiba-tiba muncul di depan Ding Hao. Dengan pedang besar di dada, dia memblokir pembunuhan berdarah bulan perak yang mematikan. Bayangan bulan perak pecah sedikit demi sedikit seperti kaca dan pada akhirnya menghilang. Namun, sosok yang menahan serangan fatal itu terkena dan terlempar ke belakang. Pada saat dia hendak memukul Ding Hao di belakangnya, dia berteriak dan mengeluarkan seteguk esensi darah. Dia berhenti tiba-tiba dan tidak mengganggunya. Itu masih sosok cantik sebelumnya. Api yang ada di sekujur tubuhnya tersebar, memperlihatkan wajahnya. Itu adalah wajah yang sangat cantik. Rambut merah panjangnya, seperti api yang menyala-nyala, berkibar tertiup angin. Dia memiliki mata yang jernih dan tegas serta kulit halus yang menutupi keindahan segala sesuatu di dunia. Hanya dengan melihat sekilas alis dan tubuhnya yang indah, banyak orang jenius yang akan tergila-gila padanya. Bersamaan dengan kecantikannya, ada sentuhan keluhuran dan keganasan. Dewi perang yang tidak bisa dinajiskan. Kakak senior Ji Yu, Ren Xiaoyao kecil yang gemuk tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wanita cantik ini jelas merupakan salah satu murid paling menonjol dari sekte pencari ilmu pedang, Xie Jiyu. Ren Xiaoyao sedikit terkejut. Dia tidak mengira dia adalah Xie Jiyu. Murid garis keturunan dari sekte pencari ilmu pedang sangat misterius, tetapi Ren Xiaoyao, sebagai anggota sekte tersebut, tahu sesuatu tentang mereka. Di antara mereka, Xie Jiyu dan Feng Ning adalah yang paling menonjol. Awalnya, sekte ingin melatih kedua orang ini sebagai pemimpin masa depan,
tetapi kemudian Ding Hao muncul entah dari mana dengan tubuh yang sama, menunjukkan kecemerlangan yang sulit disembunyikan. Selain kegigihan monster tua Qi Qingshan, otoritas sekte memutuskan untuk mengambil Ding Hao sebagai tulang punggung untuk membangun pemimpin masa depan dari sekte pencari ilmu pedang. Ternyata bijaksana bagi sekte untuk mengambil risiko yang sudah diperhitungkan. Pertumbuhan kakak senior Ding Hao hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Lagi pula, penampilan Xie, Jiyu dan Feng Ning tidak buruk. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa Xie Jiyu bisa sekuat ini, cukup untuk bertarung melawan prajurit paling kuat dari klan iblis tanpa dikalahkan. Kekuatan tempur seperti itu tidak lebih lemah dari Ding Hao. Dikatakan bahwa kakak senior Ding Hao dan kakak senior Xie Jiyu adalah sepasang kekasih. Hari ini, Dewi Perang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Ding Hao. Sepertinya rumor itu benar, pikir Ren Xiaoyao, tiba-tiba merasa sedikit iri. Tidak ada pemuda di dunia ini yang tidak ingin disukai oleh wanita seperti dewa, tetapi dia jatuh cinta pada kakak senior Ding Hao. Ren Xiaoyao mempunyai keberuntungan, namun sayangnya keberuntungannya tidak berhasil sama sekali dalam urusan cinta. Tapi kalau dipikir-pikir, hanya pria luar biasa seperti kakak senior Ding Hao yang layak mendapatkan dewi seperti itu, kan? Memikirkan hal ini, si kecil berlemak merasa sedikit lebih baik di hatinya. Dia adalah pria gemuk yang berpikiran luas, jadi dia tidak akan membelah rambut. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, rambut hitam legam panjang Suster Xie Jiyu telah berubah sepenuhnya menjadi warna merah menyala. Pikiran-pikiran ini terlintas di benak Ren Xiaoyao dalam sepersekian detik. Di sampingnya, saat Ji Yingqi melihat wajah wanita cantik itu, matanya berbinar dan dia tertegun dalam sekejap. Dia dilahirkan di keluarga kaya dan berkuasa. Meskipun dia tidak bisa berlatih seni bela diri, visi dan pengalamannya sangat unik. Dia belum pernah melihat Dewi Perang yang luar biasa ini. Kekuatannya yang kuat ditambah dengan penampilannya yang tak tertandingi membuat Ji Yingqi tercengang dan tidak percaya. Saat ini, Ji Yingqi tiba-tiba panik. Seorang martial demigod wanita yang luar biasa dan halus bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk bertarung demi Broterding. Ternyata dia punya orang kepercayaan di sisinya. Bukankah itu berarti aku? Sedikit kekecewaan melintas di hati gadis lembut ini. Saat berikutnya, dengan teriakan yang jelas, Xie Jiyu memegang kotak pedang di belakang punggungnya, dan kotak itu bergetar lagi. Pedang tipis yang indah, yang panjangnya hanya lebih dari 1 meter dan selebar jari, terbang keluar dan sampai ke tangannya. Pedang besar dan pedang kecil bersilangan, dan dia langsung menyerang lagi. Api yang sangat panas menyala di langit. Gambar ilusi burung Phoenix menyala setinggi 1000 meter muncul di belakangnya, menutupi separuh langit. Haha, Nona, kamu terluka parah, kamu tidak perlu bertahan. Sebaiknya kamu segera pergi, teriak Raja Iblis. Sebagai anggota klan iblis, bahkan jika dia telah melihat berbagai wanita cantik di dunia, bahkan jika dia tidak terganggu, pemandangan wajah halus Xie Jiyu menimbulkan sedikit rasa kasihan di hatinya. Dia tidak ingin Dewi Perang yang tiada taranya mati demi Ding Hao. Ini adalah pertama kalinya dia memiliki perasaan seperti itu terhadap seorang gadis manusia. Haha, aku tidak percaya dia begitu cantik, Raja Iblis dari klan iblis kuno Silver Moon juga berseru dengan keras. Penampilan dan temperamen Xie Jiyu sungguh tak terlukiskan. Namun, semua ini tidak penting baginya. Dewi Perang cantik ini mengacungkan kedua pedangnya tanpa mempedulikan nyawanya. Dia melancarkan serangan terhadap dua Raja Iblis. Ledakan, ledakan, engah, Xie Jiyu memuntahkan seteguk darah dan terbang mundur. Dia terluka parah. Faktanya, ketika dia buru-buru memblokir serangan pembunuhan berdarah bulan perak untuk Ding Hao sebelumnya, dia telah melukai organ dalam dan jiwanya. Bagaimanapun juga, kerajaan iblis dari klan iblis kuno bulan perak telah sepenuhnya bersiap untuk serangan ini, tapi dia buru-buru menolaknya. Agar tidak mempengaruhi Ding Hao, dia secara paksa melawan kekuatan itu dengan tubuhnya yang halus, menyebabkan dia meludahkan darah. Kemudian, menghadapi serangan dua Raja Iblis besar berturut-turut, Xie Jiyu segera dirugikan. Namun, dia tidak mundur. Bahkan jika dia terluka, dia masih akan memblokir semua serangan yang ditujukan pada Ding Hao. Dalam sekejap mata, dia sudah dipenuhi luka. Sosok hantu raksasa burung Phoenix yang menyala-nyala di langit juga menjadi sangat redup hingga hampir tidak terlihat. Wanita, kamu bukan tandingan usaha kita bersama. Mengapa Anda harus berjuang?
Meskipun Anda berteman dengan Ding Hao, Anda telah melakukan tugas Anda sebagai teman. Kamu tidak perlu mengorbankan hidupmu sendiri. Demon Royal Tianke membujuknya yang jarang dia lakukan. Xie Jiyu mencibir. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya, mengibaskan tetesan darah di rambutnya. Dia membuka mulutnya dan menggigit sehelai rambut panjang berwarna merah menyala dengan giginya yang indah seputih salju. Wajahnya tenang dan keinginannya untuk bertarung kuat.